Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 455. Dengan demikian, maka beberapa orang prajurit dari pasukan khusus itu pun telah menyebar. Mereka bergerak ke sebelah barat pegunungan, dan yang lain bergerak ke utara. Sementara itu, persiapan di tanah perdikan Menoreh pun menjadi semakin matang. Para pengawal telah memanfaatkan waktu yang ada untuk meningkatkan kemampuan mereka. Bahkan hampir setiap laki-laki di tanah perdikan yang masih merasa mampu untuk bertempur, telah mempersiapkan diri pula. Dalam pada itu, para penghuni tanah perdikan itu telah memperkokoh dinding-dinding padukuhan serta pintu-pintu gerbang. Kentongan pun tergantung di mana-mana. Setiap padukuhan mempunyai pertanda isyaratnya masing-masing, sehingga jika terdengar suara kentongan, akan segera diketahui sumbernya. Senjata yang dipersiapkan bukan hanya pedang dan tombak. Tentu juga busur, anak panah dan lembing. Beberapa hari kemudian, Agung Sedayu pun telah menerima laporan dari salah seorang prajuritnya yang ditugaskannya mengamati keadaan di sebelah barat pegunungan. Kami melihat ada gerakan di daerah Pucang Keret. Nampaknya ada gejolak di permukaan. Meskipun masih belum jelas, tetapi ada kekuatan yang tersusun di daerah itu. Bahkan sebagian dari mereka berhasil menyusup di antara orang-orang yang menghuni daerah itu. Maksudmu? Dengan uang dan harapan-harapan, mereka dapat tinggal di rumah-rumah penduduk. Agaknya mereka masih sedang bersiap-siap untuk menyusun satu kekuatan yang akan bergerak ke timur, melintasi pegunungan dan memasuki tanah perdikan. Mereka cukup berhati-hati, berkata Agung Sedayu kemudian. Mereka mengambil ancang-ancang di tempat yang cukup jauh. Tetapi justru karena itu, arus serangan mereka akan menjadi sangat berbahaya. Kekuatan yang ada di Pucang Keret itu nampaknya memang berbahaya, Ki Lurah, petugas sandi itu menjelaskan. Baiklah. Awasi mereka. Kita masih menunggu laporan dari utara. Berbeda dengan segerombolan orang yang berada di sisi barat, maka segerombolan orang yang berada di sisi utara telah membuat perkemahan di hutan kecil di tempuran Kali Elo dan Kali Praga. Tetapi menurut laporan petugas sandi, gerombolan yang ada di sebelah utara itu tidak kalah berbahayanya. Mereka seolah-olah sedang menimbun kekuatan air di bendungan. Jika bendungan itu pecah, maka arus airnya akan menyapu apa saja yang menghalanginya. Selain laporan dari petugas sandi tentang kekuatan yang sedang disusun di Pucang Keret, ternyata di Krendetan juga terdapat sekelompok orang, yang nampaknya juga bagian dari gerombolan yang sama dengan gerombolan yang berada di Pucang Keret. Baiklah, berkata Agung Sedayu. Para peronda di perbatasan agar menjadi lebih berhati-hati. Mereka tidak boleh terjebak ke dalam perangkap gerombolan itu. Dengan demikian, tanah perdikan itu pun telah berada dalam kesiagaan yang tertinggi. Demikian pula para prajurit dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan. Bahkan Ki Patih telah memerintahkan sebagian prajurit Mataram yang berada di Ganjur untuk bergabung dengan pasukan yang berada di tanah perdikan Menoreh di bawah pimpinan Agung Sedayu. Demikianlah, dari hari ke hari kekuatan yang bertimbun di Krendetan, di Pucang Keret dan di hutan di dekat tempuran Kali Elo dan Kali Praga menjadi semakin besar jumlahnya. Laporan yang disampaikan ke Mataram pun menjadi semakin sering, sehingga Ki Patih Mandaraka tidak ketinggalan dengan perkembangan keadaan. Dalam gejolak yang semakin panas itu, Ki Tumenggung Wirayuda telah datang ke barak pasukan khusus di tanah perdikan itu untuk bertemu dan berbicara dengan Agung Sedayu. Dalam 3 hari ini akan datang berturut-turut 15 orang prajurit sandi terpilih. Mereka akan menyebar di sekitar tanah perdikan ini untuk menilai kekuatan lawan, berkata Ki Tumenggung Wirayuda. Terima kasih Ki Tumenggung, jawab Agung Sedayu. Aku sendiri akan berada di sini. Sebenarnya lah dalam waktu 3 hari, 15 orang prajurit dari pasukan sandi telah berada di tanah perdikan. Mereka memperkuat pasukan sandi yang sudah ada di tanah perdikan. Bahkan mereka adalah prajurit dari pasukan sandi yang dilatih secara khusus untuk menjalankan tugasnya. Dari para petugas sandi, baik yang berasal dari para pengawal tanah perdikan, dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan, maupun para petugas yang datang kemudian setelah Ki Tumenggung Wirayuda berada di tanah perdikan, telah memberikan laporan bahwa persiapan dari gerombolan yang berada di Krendetan, di Pucang Keret dan di dekat tempuran Kali Elo dan Kali Praga, telah meningkatkan kesiagaan mereka. Agaknya tidak lama lagi mereka akan segera menyerang. Empu Isanata dan Nyiduani menjadi gelisah mendengar kemungkinan itu. Banyak kemungkinan dapat terjadi atas diri mereka.
Jika orang-orang tanah perdikan itu kurang ikhlas menerima kehadiran mereka, maka nasib mereka akan menjadi kurang baik. Sebaliknya, jika Ki Sabalintang berhasil menguasai tanah perdikan, nasib mereka pun akan tidak menentu. Dalam kegelisahan itu, ternyata yang dicemaskan Empu Wisanata itu pun terjadi. Menjelang tengah hari, 2 ekor kuda berhenti di depan regol halaman rumah Agung Sedayu. Seorang laki-laki dan seorang perempuan turun dari kuda mereka dan menuntun kuda mereka memasuki halaman. Sukra berdiri di pintu Seketheng melihat keadaan kedua orang itu. Dengan tergesa-gesa ia pun mendekatinya sambil bertanya. "Siapakah yang kalian cari?" Perempuan yang datang itu dengan ramah menjawab. "Aku ingin bertemu dengan Empu Wisanata." "Apakah Empu ada di rumah?" "Ada." "Marilah. Silakan naik." "Terima kasih," jawab perempuan itu. Sukra pun kemudian telah masuk kembali melalui butulan, untuk menemui Empu Wisanata yang duduk di serambi bersama Ki Wijil, Nyi Wijil dan Nyi Duani yang sudah menjadi semakin baik. "Ada tamu, Empu." "Siapa, Sukra?" "Aku belum mengenal mereka." Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang perempuan berpakaian rapi dan berhias seperti akan pergi menghadiri upacara pernikahan. Yang laki-laki agaknya pernah datang kemari, tetapi entahlah. Empu Wisanata dan Nyi Duani menjadi berdebar-debar. Namun kemudian Empu Wisanata itu pun bangkit berdiri sambil berkata kepada Ki Wijil, Nyi Wijil dan Nyi Duani. "Marilah. Kita temui mereka." Keempat orang itu pun kemudian telah keluar lewat pintu peringgitan untuk menemui tamu yang duduk di pendapa. Demikian mereka keluar dari pintu peringgitan. Empu Wisanata dan Nyi Duani pun terkejut. Laki-laki dan perempuan itu adalah Ki Sabalintang sendiri, serta Nyi Yatni. Dalam pada itu, dengan serta-merta Nyi Yatni itu pun langsung berjongkok di depan Empu Wisanata sambil memeluk kakinya. Dengan sendat Nyi Yatni itu berdesis. "Ampuni aku, Ayah." Jantung Empu Wisanata rasa-rasanya menjadi semakin cepat berdetak. Diangkatnya bahu anak perempuannya agar Nyi Yatni itu berdiri. "Kenapa kau minta ampun kepada ayahmu?" bertanya Empu Wisanata. "Aku telah meninggalkan ayah begitu saja." "Kenapa kau meninggalkan aku, Yatni?" bertanya Empu Wisanata pula. "Hatiku gelap pada waktu itu, Ayah." "Sekarang kau mendapat terang di hatimu?" "Ya. Aku mohon Ayah mengampuniku." Empu Wisanata menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandangnya Ki Sabalintang yang berdiri tegak seperti tiang-tiang pendapa itu. Namun kemudian meskipun dengan bimbang dan ragu Empu Wisanata itu pun berkata, "Aku ampuni kau, Yatni." "Terima kasih Ayah." "Terima kasih." Nyi Yatni pun kemudian berlari mendapatkan adiknya. Dipeluknya Nyi Duani sambil berkata, "Senang sekali melihat keadaanmu, Duani. Agaknya kau sudah sembuh." "Ya, Mbokayu," jawab Nyi Duani. Nyi Yatni pun kemudian melepaskan Nyi Duani. Ditatapnya perempuan itu sambil memegangi kedua lengannya. Katanya, "Syukurlah, Duani. Jika kau sudah sembuh, maka kita akan dapat pergi bersama-sama. Bahkan bersama-sama dengan ayah." "Pergi kemana, Mbokayu?" bertanya Nyi Duani. "Terserah kepada ayah. Aku sudah bertekad untuk kembali kepada ayah." Tetapi Empu Wisanata pun berkata, "Aku tidak akan pergi kemana-mana, Yatni." Nyi Yatni tersenyum. Katanya, "Ayah memang suka bergurau sejak mudanya. Bukankah kau ingat itu, Duani? Tetapi kali ini aku sama sekali tidak bergurau, Yatni." Aku berkata dengan sungguh-sungguh. Biarlah Ki Sabalintang mendengarnya, aku sudah tidak lagi ingin bergabung dengan Ki Sabalintang. Demikian pula Duani. Terserah kepadamu dan kepada Suranata. Bukankah kalian sudah dapat mengambil sikap sendiri? Ah, Ayah. Aku datang untuk mohon maaf." Empu Wisanata termangu-mangu sejenak. Dipandanginya anak perempuannya itu. Wajahnya nampak cerah. Senyumnya tidak lepas dari bibirnya. "Duduklah," berkata Empu Wisanata kemudian. Nyi Yatni pun kemudian berpaling kepada Ki Sabalintang. Ditariknya tangan Ki Sabalintang untuk duduk bersamanya. Dengan manja Nyi Yatni itu pun berkata, "Marilah duduk Kakang." Ki Sabalintang tersenyum. Ia pun kemudian duduk di sebelah Nyi Yatni. "Ayah," berkata Nyi Yatni kemudian.
Aku telah mendengar bahwa ayah dan Duani telah bergabung dengan Kakang Sabalintang. Demikian pula Kakang Suranata. Karena itu, maka aku datang menemui ayah. Aku menyesali tingkah lakuku selama ini karena aku telah meninggalkan ayah. Ayah tentu selalu cemas dan bahkan mungkin bersedih. Nah, karena itulah, maka sekarang aku kembali kepada ayah, dan ingin bersama-sama ayah berada di dalam satu perjuangan, dalam kesatuan yang dipimpin oleh Kakang Sabalintang. Yakni, jangan mengigau seperti itu. Kau tahu di mana aku sekarang ini berada. Kau tentu sudah tahu pula, di mana aku sekarang berdiri. Sambil memandang Ki Wijil dan Nyi Wijil, Nyatni itu pun berkata, Kisanak. Bukankah Kisanak tidak akan berkeberatan untuk membiarkan ayah dan Duani pergi? Ki Wijil itu pun menjawab, tentu tidak Ngger. Jika Empu Isanata dan Nyi Duani akan pergi, aku sama sekali tidak merasa berkeberatan. Jawaban itu terdengar aneh di telinga Nyatni. Ia mengira bahwa jawaban yang akan didengarnya adalah berlawanan dengan jawaban itu. Namun Nyatni itu pun berkata, nah, bukankah ayah dapat pergi kemana saja ayah inginkan? Ayah di sini bukan tawanan. Bukan pula orang hukuman. Empu Isanata justru tersenyum mendengar jawaban Ki Wijil. Dengan nada tinggi ia pun berkata, tidak seorang pun akan berkeberatan jika aku pergi. Tetapi aku memang tidak ingin pergi. Aku ingin tetap tinggal di sini, karena aku dan Duani kerasan tinggal di sini. Kening Nyatni berkerut. Tetapi kemudian senyumnya nampak lagi di bibirnya. Ayah. Jika ayah dan Duani bersedia pergi bersama kami, maka masa depan kita sekeluarga akan menjadi cerah. Aku akan menemui Kakang Suranata dan memanggilnya untuk menyatu kembali. Keluarga kita akan utuh, sementara itu kita masing-masing akan mendapat tempat yang baik di dalam lingkungan kesatuan Kakang Sabalintang. Kemudian sambil berpaling kepada Ki Sabalintang, Nyatni itu berkata sambil tersenyum. Bukankah begitu, Kakang? Kenapa kau hanya diam saja? Bantulah aku meyakinkan ayah dan Duani. Ki Sabalintang tersenyum. Katanya, sebenarnya lah kami sangat mengharap kehadiran Empu Isanata dan Nyi Duani. Nah, ayah dengar. Kita akan dapat menjadi pemimpin yang baik di dalam kesatuan Kakang Sabalintang. Apalagi jika Duani berhasil mendapatkan tongkat baja putih, pasangan tongkat baja putih yang sudah dimiliki Kakang Sabalintang, yang akan diberikan kepadaku. Aku dan Kakang Sabalintang akan menjadi pasangan yang paling serasi untuk memimpin kesatuan yang besar, yang kelak akan menggulung tanah perdikan ini. Wajah Nyi Duani menjadi merah. Jantungnya serasa disuluti dengan api. Namun Empu Isanata pun kemudian tertawa. Katanya, Ki Sabalintang tidak akan dapat berkata apa-apa di sini. Aku tahu betapa liciknya orang yang memiliki tongkat baja putih yang menjadi lambang kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Ayah jangan berprasangka buruk. Kakang Sabalintang yakin bahwa aku dapat mendampinginya. Apalagi jika tongkat baja putih yang satu lagi sudah ada di tanganku. Jadi kau ingin Duani mengambil tongkat itu untukmu? Ya. Tetapi Duani sudah gagal. Bahkan ayah sampai hati untuk berusaha membunuhnya. Namun ternyata nyawa Duani memang liat. Cukup, bentak Nyi Duani. Aku muak mendengar dan melihat permainan yang kotor ini. Duani. Kenapa kau? Aku tidak mau mendengar bualanmu lagi Mbokayu. Pergilah bersama Kakang Sabalintang, sebelum aku memukul isyarat. Dengan isyarat itu, kalian tidak akan dapat lolos dari tangan para pengawal tanah perdikan ini. Aku yakin bahwa orang-orang tanah perdikan tidak akan berbuat selicik itu, berkata Nyatni. Kami hanya berdua. Kami tidak datang menyerang tanah perdikan ini. Kami justru datang untuk menemui ayah dan kau, Duani. Pergilah. Semakin cepat semakin baik. Kenapa aku harus segera pergi? Sedangkan kedua orang tua suami istri ini, yang agaknya termasuk orang penting di tanah perdikan ini saja tidak mengusirku. Permainan kalian sangat kasar. Kalian tidak berhasil menyakiti hatiku. Tetapi kalian membuat aku muak. Duani, apa yang terjadi? Namun Ki Wijilah yang kemudian tertawa. Katanya, kami memang tidak mengusir kalian. Kami jarang sekali mendapat kesempatan melihat tontonan yang begitu menarik. Permainan yang sulit dibedakan dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Wajah Nyatni menjadi tegang. Katanya,
Kami tidak sedang bermain. Kami juga bukan tontonan. Jangan marah. Mungkin kau menganggap dirimu bukan tontonan. Tetapi ternyata Kisah Balintang adalah seorang pemain yang sangat baik dalam satu pertunjukan yang sangat jenaka. Wajah Kisah Balintang menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia pun bertanya. Apa yang kau maksudkan? Nyi Wijil dan Empu Isanata yang tanggap akan maksud Ki Wijil pun tertawa pula. Hanya wajah Nyi Duani sajalah yang masih tetap tegang. Permainanmu sangat meyakinkan, berkata Ki Wijil. Aku tidak senang bermain-main, sahut Kisah Balintang. Jika demikian, tontonan ini semakin mengasyikkan. Ki Wijil tertawa semakin keras. Jika kalian tidak sedang bermain, maka kalian adalah badut-badut yang sesungguhnya. Cukup, teriak Nyatni. Lalu katanya kepada Kisah Balintang. Kau biarkan orang tua ini mengigau seperti itu? Ya, sahut Empu Isanata. Kisah Balintang harus membiarkannya berbicara apa saja. Kisah Balintang tidak mempunyai cukup kemampuan untuk menghentikannya. Kakang, jantung Nyatni bagaikan akan meledak. Biarkan mulut yang sudah rusak itu berbunyi apa saja, geram Kisah Balintang. Yang penting bagimu Nyatni, usahakan agar keluargamu utuh kembali. Satu lawakan yang menarik, sahut Empu Isanata. Ayah, potong Nyatni. Nyatni, jangan berpura-pura. Aku minta segera tinggalkan tempat ini. Kau tidak akan berhasil untuk mengajak kami. Jika cara ini ditempuh oleh Kisah Balintang untuk menyakiti hati Duani, ia pun tidak berhasil. Aku tidak tahu, apakah Nyatni mengerti atau tidak bahwa ia sudah menjadi alat Kisah Balintang. Alat apa? Sudah. Jangan hiraukan. Marilah kita tinggalkan sarang iblis ini. Semakin lama kita di sini, maka semakin kabur penalaran kita atas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita tidak berjantung tanah liat, Kakang. Tetapi Kisah Balintang itu pun segera bangkit sambil berkata. Kita berhadapan dengan orang-orang licik yang pandai memutarbalikkan keadaan. Nyatni, kita memang tidak ada pilihan lain. Kita terpaksa membiarkan Empu Isanata dan adikmu Nyi Duani ikut lumat bersama tanah perdikan ini, sebagaimana dikatakan oleh Suranata. Nyatni pun kemudian bangkit pula. Demikian pula Empu Isanata, Ki Wijil, Nyi Wijil dan Nyi Duani. Jadi ayah menolak untuk memulihkan keutuhan keluarga kita, bertanya Nyatni kemudian. Tentu tidak, Nyatni. Tetapi aku harus memperhitungkan maksud yang sesungguhnya dari niatmu untuk memulihkan keutuhan keluarga kita itu. Aku pun harus memperhitungkan, siapakah yang telah menggerakkan kau datang kepadaku. Jadi apakah artinya kesediaan ayah memaafkan aku? Aku telah memaafkan semua kesalahan yang pernah kau lakukan Nyatni. Aku tidak pernah mendendammu. Tetapi sudah tentu aku pun tidak akan dapat kau bawa menerjuni lubang sumur berapi. Baik. Baik ayah. Jika ayah kokoh pada sikap dan pendirian ayah itu, apa boleh buat? Agaknya Duani pun telah terpengaruh pula oleh sikap ayah, sehingga ia telah meninggalkan kesetiaannya kepada perguruan Kedung Jati, meskipun ayah pernah mencoba untuk membunuhnya. Cukup, Mbokayu, sahut Nyi Duani. Aku masih dapat berpikir waras. Karena itu, sebaiknya Mbokayu segera meninggalkan tempat ini. Nyatni tertawa pendek. Katanya. Kau bagiku adalah seorang adik kebanggaan, Duani. Terima kasih Mbokayu. Tetapi kita adalah saudara kandung yang saling mengenal sejak masa kanak-kanak kita. Mbokayu mengenal aku, sifat-sifat dan watakku, sedangkan aku mengenal Mbokayu dengan sifat-sifat dan watak Mbokayu. Wajah Nyatni menjadi semakin tegang. Sementara itu Kisah Balintang telah menarik tangannya sambil berkata. Marilah. Kita jangan terlalu lama di sini. Jika semula aku yakin bahwa tidak akan ada kelicikan di tanah perdikan ini, akhirnya aku menjadi ragu-ragu. Baiklah, sahut Nyatni. Lalu ia pun berkata kepada ayahnya. Ayah, aku mohon diri. Terima kasih bahwa ayah telah memaafkan segala kesalahanku. Bagaimanapun juga aku masih ingin membalas segala kebaikan budi ayah, sehingga aku ingin pada suatu ketika aku dapat membahagiakan ayah, serta menempatkan Duani di jenjang kedudukan yang terhormat sesuai dengan kemampuannya yang tinggi. Terima kasih, Mbokayu, sahut Nyi Duani. Aku mohon diri, ayah. Hati-hatilah menempuh jalan kehidupan, yakni, desis Empu Isanata. Nyatni mengerutkan dahinya.
Bagaimanapun juga masih terasa nada bicara seorang ayah yang mencemaskan keadaan anaknya. Namun Niatni tidak sempat berbicara lebih banyak lagi. Ki Sabalintang pun kemudian menariknya. Tidak lagi memegangi pergelangan tangannya, tetapi justru memegangi pinggangnya. Demikian mereka turun dari pendapa, Niatni pun justru seakan-akan melekat di tubuh Ki Sabalintang, dan berjalan bersama-sama menuju ke kuda mereka. Darah Nidwani rasa-rasanya memang telah mendidih. Terbayang di masa kanak-kanak mereka. Permainan apapun yang dipegangnya, jika kakak perempuannya itu mengingini, selalu dirampasnya. Yatni sama sekali tidak peduli, apakah Dwani akan menangis atau tidak. Hal itu seakan-akan kini telah terulang. Yatni itu telah merampas Ki Sabalintang dari sampingnya. Namun terdengar Empu Isanata itu berbisik di telinganya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama karena perasaan cemburumu itu. Nidwani menarik nafas dalam-dalam. Ia telah kehilangan kendali sehingga ia telah berusaha membebaskan Rara Wulan, karena jantungnya telah dibakar oleh perasaan cemburu. Sementara itu ayahnya berbisik pula. Kau sekarang tidak membutuhkan lagi Ki Sabalintang. Nidwani itu mengangguk kecil. Sedangkan Empu Isanata berkata selanjutnya. Kasihan Yatni. Ia tidak lebih dari alat bagi Ki Sabalintang. Nidwani tidak menjawab. Tetapi bagaimanapun juga, jantungnya terasa bergetar semakin cepat ketika ia melihat bagaimana Ki Sabalintang membantu Niatni naik ke atas punggung kudanya, meskipun sebenarnya hal itu dapat dilakukannya sendiri. Demikianlah, sejenak kemudian kedua ekor kuda itu telah keluar dari regol halaman, sementara Empu Isanata dan Nidwani berdiri saja di tangga pendapa. Namun di regol Niatni itu masih sempat melambaikan tangannya sambil berkata, "Ingat ayah, pada suatu saat aku akan membahagiakan ayah." Empu Isanata tidak menjawab. Sejenak kemudian, mereka pun telah mendengar derap kaki kuda yang berlari semakin lama semakin jauh, sehingga akhirnya hilang dari pendengaran mereka. Dalam pada itu, Nidwani pun segera berlari melintasi pendapa dan masuk ke dalam biliknya. Dengan serta-merta Nidwani telah menjatuhkan dirinya menelungkup di pembaringannya. Ketika Empu Isanata memasuki bilik itu, dilihatnya Nidwani menangis terisak-isak. Sambil duduk di bibir pembaringan, Empu Isanata itu pun bertanya. "Kenapa kau menangis, Dwani?" Nidwani itu pun bangkit dan duduk di sisi ayahnya. Dengan sendat Dwani itu pun menjawab. "Aku merasa kesal sekali ayah." "Kau merasa cemburu?" "Tidak," jawab Nidwani tegas. "Jadi?" "Aku hanya ingin mengurangi beban yang menggelantung di hatiku. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa aku tidak lagi bergayut kepada siapapun." "Dengan menangis?" "Ya, dengan menangis." Empu Isanata menarik nafas panjang. Katanya, "Baiklah, Dwani. Jika dengan menangis kau dapat mengurangi beban di hatimu, bahkan meyakinkan dirimu sendiri tentang kemandirianmu, lakukanlah." Dwani tidak menjawab. Namun Nidwani justru sudah tidak menangis lagi. Namun sebenarnya lah Nidwani seakan-akan telah benar-benar berubah. Ia menjadi semakin yakin akan dirinya. Kepercayaannya kepada keyakinannya pun menjadi bertambah. Di malam hari, ketika seisi rumah itu duduk di ruang dalam untuk makan malam, kedatangan Ki Sabalintang dan Niatni telah menjadi bahan pembicaraan. Kedatangan mereka menjadi satu isyarat, berkata Agung Sedayu. "Isyarat apa?" bertanya Sekar Mirah. "Isyarat bahwa Ki Sabalintang sudah siap untuk menyerang tanah perdikan ini." "Dari mana Kakang mengetahuinya?" bertanya Gelagah Putih. "Ki Sabalintang sudah berusaha untuk menghimpun segala kekuatan." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Jayaraga pun berkata, "Nampaknya memang demikian. Kita memang harus tanggap. Sebaiknya pasukan pengawal tanah perdikan segera ditempatkan sesuai dengan rencana pembagian kekuatan. Besok aku juga akan mengatur pasukanku dan akan langsung ditempatkan. Karena itu, besok pagi-pagi aku akan bertemu dengan Ki Gede dan Prastawa. Aku minta Gelagah Putih ikut bersamaku." "Baik, Kakang. Mungkin kita akan berada di tempat yang terpisah yang satu dengan yang lain," berkata Agung Sedayu pula. "Setiap pasukan akan disertai oleh satu atau dua orang di antara kita." Yang lain pun mengangguk-angguk. Mereka mengerti maksud Agung Sedayu. Yang akan mereka hadapi adalah serangan-serangan yang tidak saja datang dari satu arah.
Sedikit-sedikitnya mereka harus bersiap menghadapi pasukan yang berada di Krendetan, di Pucang Kerep, dan dari sisi utara, yang berkemah di dekat tempuran Kali Elo dan Kali Praga. Demikianlah, seperti yang direncanakan, pagi-pagi sebelum Agung Sedayu pergi ke barak pasukannya bersama Gelagah Putih, ia pergi menemui Ki Gede. Untuk beberapa lamanya Agung Sedayu dan Gelagah Putih berbincang dengan Ki Gede dan Prastawa, apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk menghadapi serangan yang nampaknya akan segera terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, Ki Gede pun sependapat bahwa para pemimpin Tanah Perdikan serta orang-orang yang berilmu tinggi yang ada di Tanah Perdikan itu akan berpencar. Nanti sore aku akan menghadap lagi, Ki Gede, berkata Agung Sedayu. Siang ini barangkali aku akan mendapat bahan-bahan baru dari para petugas sandi. Aku menunggu, Ki Lurah. Sementara itu, aku minta Angger Gelagah Putih siang nanti dapat bersama-sama dengan Prastawa menentukan kedudukan para pengawal, sesuai dengan perkembangan keadaan serta kesiagaan orang-orang yang akan menyerang Tanah Perdikan ini. Agung Sedayu pun kemudian telah minta diri, sedangkan Gelagah Putih masih akan memanggil Sabung Sari untuk diajak menemui Prastawa. Dari rumah Ki Gede, Agung Sedayu singgah di rumahnya sejenak. Namun kemudian Agung Sedayu pun segera berangkat ke baraknya. Hari itu, segala sesuatunya harus sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan bagi Tanah Perdikan menoreh. Di baraknya Agung Sedayu telah membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang, bersama Ki Tumenggung Wirayuda. Beberapa laporan petugas sandi telah melengkapi penilaian mereka terhadap kekuatan lawan yang berada di beberapa tempat di luar Tanah Perdikan. Bersama Ki Tumenggung Wirayuda, Agung Sedayu pun telah membagi kekuatannya. Selain pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan menoreh, di barak itu juga sudah datang, berangsur-angsur sehingga tidak menarik perhatian, prajurit Mataram dari Ganjur. Menghadapi serangan dari pasukan yang kuat, sebagian prajurit yang berada di Ganjur telah diperbantukan kepada pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan menoreh. Dalam pada itu, untuk memantapkan pertahanan di seluruh Tanah Perdikan menoreh, maka Agung Sedayu pun telah menyelenggarakan satu pertemuan dari semua unsur yang ada di Tanah Perdikan. Untuk menghadapi kemungkinan yang dapat datang setiap saat, malam itu juga Agung Sedayu telah mempertemukan Ki Gede menoreh, Ki Tumenggung Wirayuda, para pemimpin prajurit yang datang dari Ganjur, serta orang-orang berilmu tinggi yang berada di rumah Agung Sedayu. Untuk menjaga segala kemungkinan, Agung Sedayu telah minta Ki Wijil dan Nyi Wijil untuk tinggal di rumah bersama Empu Wisanata dan Nyi Dwani. Sambil tertawa Ki Wijil pun berkata, "Baiklah, Ki Lurah. Aku akan tinggal di rumah. Biarlah Sayoga ikut bersama kami, Ki Wijil. Aku akan menunggu tugas apa yang dapat aku lakukan menghadapi keadaan yang gawat di Tanah Perdikan ini." Dalam pada itu, Ki Lurah itu pun berkata, "Jangan tersinggung Empu. Bagaimanapun juga kami harus berhati-hati." "Aku mengerti Ki Lurah. Kami tidak merasa tersinggung sama sekali. Malam itu segala sesuatunya telah ditentukan. Semua pihak telah mendapat tugasnya masing-masing. Mereka terbagi dalam daerah-daerah pertahanan, untuk menghadapi pemusatan tenaga kekuatan dari pasukan yang siap menerkam Tanah Perdikan itu. Untuk memimpin pertahanan itu, semua pihak telah menunjuk Ki Gede menoreh. Kemampuanku bukan apa-apa dibanding dengan Ki Lurah Agung Sedayu, berkata Ki Gede. Tetapi pengalaman dan pengetahuan Ki Gede adalah yang paling luas di antara kita, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Tentu tidak, jawab Ki Gede. Aku tidak lebih dari seekor katak yang bersembunyi di bawah tempurung. Ki Tumenggung Wirayudalah yang menyahut. Kita tahu, apa yang pernah Ki Gede lakukan semasa Ki Gede masih terhitung muda dahulu. Ki Gede akhirnya tidak dapat menolak. Ia akan memimpin pertahanan menghadapi kekuatan yang cukup besar yang mengancam Tanah Perdikannya. Tetapi hal itu adalah wajar sekali, karena Ki Gede adalah pemimpin Tanah Perdikan itu. Malam itu, pertemuan itu pun telah menentukan kekuatan yang akan berpencar di sepanjang perbatasan. Tetapi kekuatan itu akan berpusat pada 3 induk pertahanan, menghadapi kekuatan lawan yang sedang dihimpun di Krendetan, di Pucang Kerep dan di sisi utara. Dari para petugas sandi didapat laporan, bahwa kekuatan yang ada di Krendetan, di Pucang Kerep dan di dekat tempuran Kali Elo dan Kali Praga di sisi utara, hampir seimbang, sehingga rencana pertahanannya pun dibuat seimbang pula. Namun demikian, Ki Gede menoreh juga memerintahkan untuk memperkokoh dinding padukuhan induk Tanah Perdikan menoreh.
Mungkin sekali akan terjadi bahwa di antara pasukan yang datang menyerang tanah perdikan menoreh itu, akan ada kelompok-kelompok yang ditugaskan untuk menyusup-menusuk langsung ke padukuhan induk. Mereka akan memperhitungkan bahwa padukuhan induk mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi rakyat dan para pengawal tanah perdikan. Jika padukuhan induk itu berhasil direbut, maka ketahanan jiwani terutama para pengawal tanah perdikan akan berkerut. Mereka seakan-akan merasa kehilangan tempat untuk bertumpu. Jika hal itu terjadi, maka pertahanan di tanah perdikan itu akan segera menjadi goyah. Di samping pasukan yang dipersiapkan untuk menghadapi serangan lawan dari ketiga arah itu, maka di tanah perdikan pun telah disiapkan pula sekelompok pasukan berkuda, yang terdiri dari para prajurit dari pasukan khusus, para petugas sandi, serta penghubung yang akan menghubungkan medan yang satu dengan medan yang lain. Mungkin mereka harus menyampaikan laporan secepatnya kepada Ki Gede atau kepada para pemimpin yang berada di medan. Dalam keadaan yang gawat itu, Ki Gede telah memanggil adiknya, Ki Argajaya yang agak lama memilih hidup di dalam satu lingkungan kecil. Sejak saat ia gagal merebut kekuasaan di tanah perdikan itu, yang kemudian mendapat pengampunan sehingga ia tidak dijatuhi hukuman yang berat, apalagi hukuman mati, Ki Argajaya merasa lebih baik menyisihkan diri. Tetapi ia seakan-akan telah diwakili oleh anak laki-lakinya, Prastawa, yang memimpin pasukan pengawal tanah perdikan menoreh. Argajaya, berkata Ki Gede. Sudah waktunya kau bangun. Aku sudah tua, Kakang, jawab Ki Argajaya. Biarlah yang muda-muda itulah yang tampil di medan perang. Ya. Yang muda-muda akan tampil di medan perang. Tetapi aku minta kau bantu aku mengendalikan pertahanan ini. Aku telah ditunjuk untuk memimpin pertahanan di tanah perdikan ini. Aku tidak dapat mengelak, karena akulah kepala tanah perdikan ini. Ki Argajaya ternyata juga tidak dapat mengelak. Karena itu, maka ia pun berkata, jika Kakang masih mempunyai sisa-sisa kepercayaan kepadaku, aku akan melakukan perintah-perintah Ki Gede. Ki Gede itu pun kemudian berkata, kita akan mengendalikan pertempuran dari padukuhan induk. Kita akan mengamati pertempuran lewat para penghubung yang akan hilir mudik ke medan. Tetapi kita pun bersiap menghadapi kemungkinan penyusupan lawan untuk langsung menyerang induk ini. Di mana Ki Lurah Agung Sedayu akan berada? Bertanya Ki Argajaya. Ia akan berada di medan. Ia akan memimpin pasukan untuk menghadapi lawan yang sekarang menimbun kekuatan di Pucang Krep, dan yang sudah ancang-ancang untuk menyerang. Siapa yang akan memimpin pasukan yang berada di sisi selatan, menghadapi kemungkinan serangan dari kekuatan yang berada di Kerendetan? Ki Lurah Surapanggah, pemimpin prajurit yang datang dari Ganjur. Sedangkan Ki Tumenggung Wirayuda akan berkedudukan di barak pasukan khusus. Namun mungkin ia akan berada di medan yang dipilihnya sendiri. Yang akan memimpin perlawanan di sisi utara untuk menghadapi kekuatan yang ada di sekitar tempuran Kali Elo dan Kali Praga. Pimpinan pasukan itu dipercayakan kepada Prastawa. Bukankah di antara pasukan itu juga akan terdapat prajurit dari pasukan khusus, atau dari antara prajurit yang datang dari Ganjur? Ya, pasukan khusus dan para prajurit yang datang dari Ganjur akan dibagi di 3 pemusatan pasukan tanah perdikan. Sebaliknya para pengawal tanah perdikan juga akan berada di ketiga tempat itu, bertanya Ki Argajaya. Ya, jawab Ki Gede. Sementara kita akan berada di padukuhan induk ini untuk mengendalikan pertempuran dalam keseluruhan. Ki Argajaya mengangguk-angguk. Katanya, aku siap untuk melakukannya, Kakang. Tetapi tidak mustahil bahwa kita harus bertempur, jika sekelompok lawan berhasil menyusup sampai ke padukuhan induk ini. Ya, aku akan mempersiapkan diriku. Menurut pengalaman, hal seperti itu pernah terjadi, sehingga tidak mustahil bahwa hal seperti itu akan terjadi lagi. Baik Kakang. Aku akan mempersiapkan diri di rumahku. Pintu gerbang padukuhan induk yang sudah diperkuat itu akan ditutup setiap hari. Orang yang masuk dan keluar akan mendapat pengawasan yang ketat. Sementara itu, lalu lintas di tanah perdikan ini, kecuali di padukuhan induk, masih dapat berlangsung seperti sebelumnya. Maksudku, jalan-jalan di tanah perdikan ini tidak akan ditutup. Mereka yang melintas dari timur ke barat, atau dari barat ke timur atau ke utara, tidak akan dihambat. Sebaiknya kau tinggal di rumah ini. Ki Argajaya mengangguk-angguk. Katanya kemudian, baiklah. Mulai besok aku akan berada di rumah ini.
Dalam pada itu, beberapa padukuhan telah ditetapkan menjadi landasan pertahanan pasukan dari Tanah Perdikan Menoreh, yang akan bergabung dengan para prajurit dan pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan, serta para prajurit yang datang dari Ganjur. Masing-masing pada dasarnya dibagi menjadi 4. 3 kelompok pasukan akan berada di 3 landasan pertahanan, sementara satu bagian merupakan pasukan cadangan, yang akan turun ke medan setiap saat jika diperlukan. Tidak termasuk pasukan berkuda, pasukan yang bergerak kemana saja mereka diperlukan. Dalam pada itu, orang-orang berilmu tinggi yang ada di Tanah Perdikan Menoreh akan dibagi pula untuk berada di 3 landasan utama pertahanan pasukan Tanah Perdikan. Beberapa padukuhan yang telah dipersiapkan untuk menjadi landasan pertahanan telah diperkuat. Dinding padukuhan pun telah diperkuat pula. Demikian pula pintu gerbangnya. Beberapa panggungan telah dibangun untuk mengawasi keadaan. Tetapi pasukan gabungan Tanah Perdikan Menoreh itu tidak akan sekedar bertahan di padukuhan-padukuhan itu. Mereka akan membuat garis pertahanan di luar padukuhan, langsung menghadapi gerak para penyerang, yang ternyata mengambil ancang-ancang cukup panjang. Hanya dalam keadaan yang terpaksa mereka akan memanfaatkan dinding-dinding padukuhan, sementara para penghubung akan memberikan laporan kepada Ki Gede, sehingga Ki Gede akan dapat mengambil kebijaksanaan. Sebenarnya lah bahwa pasukan pengawal Tanah Perdikan, para prajurit dari pasukan khusus, maupun para prajurit yang diperbantukan dari Ganjur, telah bersiap sepenuhnya. Karena itu ketika perintah itu datang, maka dengan cepat mereka bergerak. Sementara itu para petugas sandi pun telah memberikan laporan, bahwa kegiatan pasukan yang berada di Kerendetan, di Pucang Kerep dan di dekat tempuran Kali Elo dan Kali Praga pun telah meningkatkan persiapan mereka. Namun ternyata bahwa pasukan yang siap untuk menyerang Tanah Perdikan itu bekerja cukup cermat. Mereka tidak langsung menyerang dari landasan ancang-ancang mereka. Tetapi mereka telah membuat anak-anak landasan di tempat yang lebih dekat. Para petugas sandi mengikuti perkembangan persiapan orang-orang yang siap menyerang Tanah Perdikan itu. Mereka mengamati kelompok-kelompok yang bertugas untuk berada beberapa ratus patok di hadapan pasukan induk. Para pengawal Tanah Perdikan Menoreh bukan baru untuk pertama kali menghadapi kekuatan yang mengancam Tanah Perdikan mereka. Mereka pun pernah menghadapi sepasukan orang-orang yang garang, yang membuat kemah di balik bukit. Mereka juga pernah menghadapi kekuatan yang menyusup sampai ke padukuhan induk. Mereka pun pernah menghadapi berbagai macam lawan. Di luar Tanah Perdikan, sebagian dari mereka pernah bertempur dalam gelar pasukan yang luas. Bahkan terakhir sebagian dari mereka telah ikut pergi ke Pati. Karena itu, maka pasukan pengawal Tanah Perdikan itu telah mempunyai pengalaman yang luas menghadapi berbagai macam sifat dan watak lawan. Dari yang kasar, liar dan bahkan buas, sampai mereka yang bertempur dengan mapan dalam gelar yang utuh, serta menganut segala macam peranatan perang, serta mereka yang bertempur dengan licik dan mengesahkan segala cara untuk mencapai kemenangan. Beberapa hari kemudian, mulai terjadi benturan-benturan antara para peronda dari kedua belah pihak. Para peronda dari Tanah Perdikan Menoreh kadang-kadang memang berpapasan dengan para peronda dari pasukan yang sedang menyusun kekuatan mereka di luar Tanah Perdikan itu. Sementara itu, beberapa kademangan yang berada di garis lurus yang menghubungkan kedua kekuatan yang akan beradu di medan perang itu, harus menentukan kebijaksanaan mereka. Ternyata orang-orang yang akan menyerang Tanah Perdikan Menoreh itu telah memberi peringatan agar mereka tidak ikut campur, agar mereka tidak ikut terlibat dalam pertempuran yang akan banyak menelan korban. Sebaliknya Tanah Perdikan Menoreh pun telah memperingatkan mereka untuk menghindarkan diri dari kemungkinan buruk itu pula. Sebaiknya kalian menghindar. Jauhi medan pertempuran yang akan terjadi di perbatasan Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi kami minta maaf bahwa pasukan kami mungkin akan merembet keluar garis batas Tanah Perdikan untuk menghancurkan lawan. Kademangan-kademangan kecil di luar Tanah Perdikan itu menyadari bahwa mereka memang lebih baik menghindar. Jika 2 ekor gajah bertarung, maka mereka lebih baik menyingkir daripada terinjak-injak. Persiapan kedua belah pihak pun menjadi semakin matang. Benturan-benturan kecil semakin sering terjadi. Namun benturan-benturan itu justru dapat dipergunakan oleh para pengawal Tanah Perdikan untuk menjajaki kemampuan lawan. Dalam pada itu, dalam puncak persiapan dari kedua belah pihak, sekelompok kecil orang telah menyeberangi pegunungan dan turun ke Tanah Perdikan Menoreh. Ketika sekelompok peronda melihat mereka, maka para peronda itu pun segera memotong jalan mereka.
Aku bukan petugas yang sedang meronda, berkata orang yang berdiri di paling depan. Lalu katanya pula. Aku adalah Ki Sabalintang. Apakah maksud Ki Sabalintang? Aku ingin bertemu dengan Kepala Tanah Perdikan Menoreh. Atau Ki Lurah Agung Sedayu, bertanya peronda itu. Tidak. Aku hanya ingin bertemu dengan berbicara dengan Ki Gede Menoreh. Para peronda itu menjadi ragu-ragu. Namun mereka tidak akan dapat menghambat keinginan sekelompok kecil orang-orang yang akan menemui Ki Gede Menoreh itu. Yang dapat mereka lakukan justru mengawal mereka sampai ke padukuhan induk. Namun dua orang di antara mereka telah memisahkan diri dan pergi ke rumah Agung Sedayu, memberitahukan kehadiran sekelompok kecil orang yang dipimpin langsung oleh Ki Sabalintang untuk menemui Ki Gede Menoreh. Karena Agung Sedayu masih berada di barak, maka Gelagah Putih, Sabung Sari dan Sayogalah yang kemudian pergi ke rumah Ki Gede. Ki Gede menerima Ki Sabalintang dan beberapa orang pemimpin dari gerakannya itu dipendapa bersama Ki Argajaya dan Prastawa. Sementara itu, para pengawal masih tetap berada di halaman rumah itu, bergabung dengan para pengawal yang sedang bertugas. Namun sebelum mereka mulai berbincang, maka Putih, Sabung Sari dan Sayoga telah datang dan dipersilakan naik ke pendapa pula. Ki Sabalintang memandang Gelagah Putih sekilas. Namun kemudian ia tidak memperhatikannya lagi. Meskipun demikian, nampak bahwa Ki Sabalintang tidak senang melihat kehadiran anak muda itu. Ki Sabalintang pun kemudian telah memperkenalkan diri bersama kawan-kawannya. Dengan tegas Ki Sabalintang berkata bahwa mereka adalah para pemimpin dari gerakan yang akan membangun kembali perguruan Kedung Jati. Apakah maksud kalian menemui aku? Bertanya Ki Gede Menoreh. Ada yang ingin aku bicarakan dengan Ki Gede, jawab Ki Sabalintang. Ki Gede termangu-mangu sejenak. Dengan dahi yang berkerut Ki Gede itu pun bertanya. Apakah ada yang dapat kita bicarakan? Banyak, Ki Gede. Kita dapat berbicara tentang banyak hal untuk kepentingan kita bersama. Katakan, Ki Sabalintang. Persoalan apa yang dapat kita bicarakan itu? Ki Gede, berkata Ki Sabalintang. Dalam tahap akhir dari perjuanganku, aku ingin menawarkan kerja sama kepada Ki Gede. Kerja sama apakah yang kau maksudkan itu? Aku telah mempersiapkan kekuatan yang besar sekali, Ki Gede. Kekuatan yang tidak dapat diperbandingkan dengan kekuatan yang ada di tanah perdikan ini. Meskipun demikian, aku menawarkan kesempatan kepada Ki Gede. Jika Ki Gede mau bekerja bersama kami, maka Ki Gede akan mendapat kesempatan yang lebih luas di masa datang. Tegaskan bentuk dari kerjasama itu, Ki Sabalintang. Kami minta Ki Gede menyediakan tanah perdikan ini sebagai landasan perjuanganku menggapai Mataram. Ki Gede tidak usah membantu dalam arti kekuatan. Ki Gede tidak usah menyerahkan kelompok-kelompok pengawal kepada kami. Yang perlu Ki Gede lakukan hanyalah menyediakan pangan dan kebutuhan-kebutuhan kami sehari-hari selama perjuangan kami. Mataram tidak akan dapat bertahan lama. Hanya dalam keadaan memaksa kami minta bantuan kekuatan kepada Ki Gede. Tegasnya, Ki Sabalintang ingin melibatkan kami dalam pemberontakan ini? Siapakah yang sebenarnya berontak? Ki Gede tentu tahu, siapakah Sutawijaya yang bergelar Mas Ngabehi Loring Pasar. Ki Gede tentu tahu bahwa yang sekarang memegang tampuk pimpinan adalah anak pemanahan. Ki Gede pun tentu tahu, bagaimana Sutawijaya yang sekarang bergelar Panembahan Senapati itu mendapatkan kedudukannya yang sekarang. Ya, aku tahu. Aku pun tahu bagaimana Panembahan Senapati berusaha mempersatukan Mataram. Aku pun tahu bagaimana Panembahan Senapati bangkit ketika Pajang kehilangan nafas perjuangannya menyongsong masa depan. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, yang terjadi di Pajang adalah bencana, jika saat itu Panembahan Senapati masih belum menegakkan panji-panji pemerintahannya di Mataram. Apakah Ki Gede tidak tahu, siapakah yang telah membunuh Kanjeng Sultan, langsung atau tidak langsung? Kanjeng Sultan sudah tidak berdaya waktu itu. Perang di Prambanan sekedar satu langkah untuk satu kepastian. Seandainya tidak terjadi perang, seandainya Panembahan Senapati tidak berpijak di Mataram, dan kemudian Kanjeng Sultan wafat, tidak dapat dibayangkan apa yang terjadi di Pajang. Hayalan seorang yang tersisih pada waktu itu, berkata Ki Sabalintang. Tanpa Panembahan Senapati, pemerintah Pajang akan berlangsung dengan baik. Kekuasaan akan mengalir tanpa gejolak sama sekali. Kau tentu dapat membayangkan apa yang terjadi antara Kanjeng Adipati Demak dan Pangeran Benawa pada saat itu.
Riak yang kemudian menjadi gelombang yang melanda Pajang waktu itu, timbul karena prahara yang dihembuskan oleh Panembahan Senapati, yang telah lebih dahulu memberontak dan menguasai Mataram. Jika demikian, kaulah yang tidak tahu apa yang telah terjadi. Apa katamu bahwa Pangeran Benawa justru telah disingkirkan ke Jipang? Sudahlah, berkata Ki Sabalintang. Kita tidak sedang menilai aliran kekuasaan di Pajang. Yang penting sekarang, anak pemanahan itu akan kami singkirkan. Kami telah mempunyai seorang yang pantas untuk menduduki tahta. Seorang keturunan Prabu Brawijaya. Ki Gede tertawa. Katanya. Aku juga keturunan Prabu Brawijaya. Kau percaya? Jangan bergurau, Ki Gede. Aku berkata sebenarnya. Terserah tanggapanmu. Jika kau tidak percaya, aku hargai sikapmu, sebagaimana aku tidak percaya kepada orang yang kau sebut keturunan Brawijaya itu. Wajah Ki Sabalintang menjadi merah. Namun ia masih mengendalikan dirinya. Sementara itu, seorang yang berwajah keras dengan janggut pendek yang mulai memutih berkata, Ki Gede, jika kami datang kemari, sebenarnya lah kami membawa niat yang baik. Jika kita dapat bekerja bersama, kita akan bersama-sama mendapat keuntungan. Kami tidak akan kehilangan kekuatan, karena bagaimanapun juga pertempuran di tanah perdikan ini tentu akan menelan korban. Sementara Ki Gede pun tidak akan kehilangan tanah perdikan ini. Kenapa aku akan kehilangan tanah perdikan ini? Jika kami harus merebut tanah perdikan ini dengan kekuatan, maka kami tidak akan melepaskannya lagi meskipun kepada Ki Gede. Kami akan memiliki tanah perdikan ini dan memanfaatkan segala isinya, termasuk orang-orangnya. Jantung Ki Gede berdegup semakin cepat. Tetapi Ki Gede bukan seorang yang mudah hanyut dalam arus perasaannya. Karena itu, maka Ki Gede itu justru tersenyum. Dengan nada berat Ki Gede itu pun berkata, Kisanak, kau ingin bekerja sama dengan tanah perdikan ini? Tetapi belum lagi terdapat kesepakatan, kau sudah mengancam. Apakah dengan demikian kita akan mendapatkan satu persetujuan? Sebelum orang itu menjawab, seorang yang lain yang bertubuh gemuk dan perutnya bagaikan menggelembung, menyahut. Aku tidak telaten. Ki Sabalintang, kenapa kau tidak langsung berterus terang saja? Katakan bahwa Ki Gede harus tunduk kepadamu. Jika kau terlalu baik hati, dengan sopan santun yang tinggi serta unggah-ungguh yang lengkap, maka 3 hari 3 malam kita belum selesai bicara. Ki Gede mengerutkan dahinya. Namun yang darahnya telah mendidih adalah Prastawa. Karena itu, maka ia pun menyahut. Pergilah selagi masih mungkin. Jika isyarat perang sudah berbunyi, maka kalian akan terjebak di tanah perdikan ini, dan tidak mungkin untuk keluar lagi. Tetapi orang yang perutnya besar itu tertawa. Katanya, meskipun seluruh rakyat tanah perdikan ini dikerahkan, mereka tidak akan dapat menahan kami. Biarlah Ki Sabalintang menjawab, tiba-tiba saja Gelagah Putih menyahut. Apakah benar kata orang yang perutnya buncit itu? Apakah benar bahwa meskipun seluruh rakyat tanah perdikan ini dikerahkan, tidak akan dapat menangkapnya? Ki Sabalintang termangu-mangu sejenak. Ia mengenal beberapa orang berilmu tinggi di tanah perdikan itu, termasuk Gelagah Putih itu sendiri. Karena itu untuk beberapa lamanya ia justru terdiam. Jawablah, Ki Sabalintang, desak Gelagah Putih. Tetapi Ki Sabalintang itu pun mengeram. Katanya kemudian, marilah. Kita tinggalkan tempat ini. Kita hanya membuang-buang waktu saja. Agaknya otak Ki Gede sudah membeku, sehingga ia tidak lagi dapat membuat pertimbangan-pertimbangan yang baik. Aku belum yakin, berkata orang berjanggut pendek yang sudah keputih-putihan itu. Agaknya Ki Gede belum sempat membuat pertimbangan-pertimbangan yang mapan. Lalu katanya kepada Ki Gede. Ki Gede. Ki Gede tentu tidak senang melihat tanah perdikan ini menjadi karang abang. Kehancuran, kematian dan bencana lain yang tidak dapat dielakkan lagi. Karena itu, pertimbangkanlah kemungkinan yang lain. Bekerja sama dengan kami. Sudahlah. Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Aku tahu bahwa Ki Gede takut, atau katakan saja segan, kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Tetapi jangan cemas. Jika Ki Gede bersedia, biarlah kami yang mengurus Agung Sedayu itu. Ternyata bukan hanya Prastawa yang tidak dapat menahan diri. Gelagah Putih pun kemudian berkata, apa yang dapat kau lakukan terhadap Ki Lurah Agung Sedayu? Orang yang berjanggut pendek yang sudah mulai memutih itu berkata, kau kira Ki Lurah Agung Sedayu tidak terkalahkan?
sehingga seluruh dunia harus tunduk kepadanya? Katakan, siapa yang akan mengalahkan Ki Lurah Agung Sedayu itu? Untuk apa? Jika yang dimaksud adalah kau sendiri, maka aku tantang kau sekarang bertempur dengan jujur. Tidak usah langsung berhadapan dengan Ki Lurah Agung Sedayu, geram Gelagah Putih yang menjadi semakin marah. Wajah orang itu menjadi merah. Tetapi Ki Sabalintang pun berkata, kita tidak akan melayani gejolak perasaan anak-anak muda di tanah perdikan ini. Kami datang untuk menawarkan satu bentuk kerjasama bagi Ki Gede. Tetapi Ki Gede tidak mampu melihat jauh ke depan. Tetapi Ki Gede itu pun berkata, pergilah selagi kau sempat, seperti yang dikatakan oleh pimpinan pengawal tanah perdikan ini. Jangan bermimpi bahwa aku akan menerima tawaran kerja sama itu, karena aku tahu bahwa yang kau tawarkan itu tidak lebih dari suatu muslihat yang licik. Apa yang pernah Ki Gede lakukan, dan apa yang selalu bergetar di jantung Ki Gede, itulah yang Ki Gede bayangkan dilakukan oleh orang lain. Cukup, bentak Prastawa. Jangan menyesal, berkata orang yang berjanggut pendek. Kirimkan petugas sandi kalian untuk melihat persiapan kami. Kami akan menghancurkan tanah perdikan ini. Kemudian kami akan meloncati Kali Praga dan menghancurkan Mataram. Ki Gede tertawa pula. Katanya, Mataram bukan sekelompok anak-anak yang bermain keraton-keratonan. Tetapi kau tahu bahwa Mataram memiliki pasukan yang kuat. Omong kosong, geram orang yang perutnya buncit. Jika Mataram mampu menguasai daerah di sebelah timur, karena Mataram mendapat bantuan dari Pati, Demak, Grobogan dan Pajang. Ketika Mataram mengalahkan Pati, Mataram mempengaruhi rakyat di sebelah utara Gunung Kendeng, yang dengan resmi sudah diserahkan kepada Pati. Meskipun Pati telah membantu Mataram menyusuri daerah timur, tetapi akhirnya Pati dihancurkan pula oleh Panembahan Senapati. Tanpa bantuan dari daerah-daerah itu, Mataram bukan apa-apa lagi. Gelagah Putihlah yang menyahut. Hayalanmu ternyata menarik sekali, Kisanak. Tetapi sayang, bahwa kau berhayal di hadapan orang-orang yang ikut mengalami sebagian besar dari peristiwa yang kau gubah di dalam hayalanmu menurut selamu itu. Karena itu bagi kami, yang kau ceritakan itu tidak lebih dari sebuah hayalan yang menggelikan. Anak setan! Jangan hanya mengumpat. Jika kau menantangku, aku layani kau dengan jujur di hadapan saksi-saksi, termasuk Ki Sabalintang dan kawan-kawanmu itu. Wajah orang itu menjadi merah. Tetapi Ki Sabalintang pun berkata, sudah aku katakan. Jangan terpancing oleh mulut anak-anak muda tanah perdikan ini. Mereka memancing persoalan. Namun mereka tidak akan benar-benar jujur. Mereka dapat membuat cerita apa saja untuk memberikan kesan bahwa mereka berhak berbuat curang. Tetapi kata-katanya membuat telingaku menjadi merah. Kita tinggalkan tempat ini. Jika terjadi sesuatu, Ki Gede akan menyesal. Tetapi tentu bukan salah kita. Kita sudah menunjukkan niat baik kita dengan menawarkan kerja sama kepadanya. Jika ia menolak, itu salahnya sendiri. Orang yang perutnya buncit, yang berjanggut tipis keputih-putihan, dan orang-orang yang menyertai Ki Sabalintang itu pun kemudian telah bangkit. Dengan nada berat Ki Sabalintang pun berkata, kami minta diri, Ki Gede. Kami masih memberi kesempatan Ki Gede untuk berpikir selama 3 hari. Selama itu, Ki Gede aku persilakan untuk mengirimkan orang-orang Ki Gede untuk melihat persiapan kami. Mungkin penglihatan mereka akan dapat membantu Ki Gede untuk mengambil keputusan. Aku sudah mendapat laporan tentang orang-orangmu yang sedang kau persiapkan untuk menyerang tanah perdikan ini. Kami menempatkan orang-orang kami Ki Krendetan, di Pucang Kerep dan di dekat tempuran Kali Elo dan Kali Praga. Aku sudah tahu, jawab Ki Gede. Bagus. Tetapi Ki Gede tentu belum tahu kekuatan kami yang sesungguhnya. Jika Ki Gede menghendaki, kirimlah beberapa orang untuk melihat keadaan yang sesungguhnya. Asal mereka membawa kelebet putih, maka kami tidak akan mengganggu mereka. Ki Gede tertawa. Katanya, satu tawaran yang menarik, Ki Sabalintang. Biarlah pada saatnya pasukan tanah perdikan datang untuk melihat kekuatan yang Ki Sabalintang siapkan. Tetapi kami tidak akan membawa kelebet putih. Kami justru akan membawa pedang dan tombak serta perisai. Ki Sabalintang menggertakkan giginya. Namun ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang penting, ia sudah mencoba untuk menggetarkan ketahanan jiwani pemimpin tertinggi tanah perdikan menoreh.
Meskipun di hadapannya para pemimpin itu tidak menunjukkan kecemasan dan bahkan seakan-akan menertawakannya, tetapi Ki Sabalintang berharap bahwa Ki Gede akan merenungkannya kemudian. Bahkan kemudian benar-benar mengirimkan petugas sandinya untuk melihat persiapan pasukannya yang akan menyerang Tanah Perdikan. Ki Sabalintang yakin, jika para petugas sandi Tanah Perdikan melihat pasukan yang disiapkan, maka Ki Gede akan berpikir dua kali untuk menolak kerja sama dengan Ki Sabalintang. Ketika kemudian Ki Sabalintang dan kawan-kawannya meninggalkan padukuhan induk, maka sekelompok peronda telah mengawalnya. Pemimpin peronda itu berkata kepada Ki Sabalintang, "Kami akan mengantar Ki Sabalintang sampai ke perbatasan." "Terserah kalian," jawab Ki Sabalintang. "Kami tidak memerlukan pengawalan." "Hanya untuk menjaga kesalahpahaman," berkata pemimpin kelompok pengawal itu. "Kami tidak takut seandainya terjadi salah paham. Kami percaya. Yang kami tidak percaya adalah, bahwa kalian tidak akan mempergunakan kesempatan ini untuk mengamati keadaan Tanah Perdikan." "Kami tidak ingkar," jawab Ki Sabalintang. Ternyata bahwa persiapan Tanah Perdikan ini sama sekali tidak memadai bagi sebuah pertahanan. Kalian harus tahu, bahwa jika Ki Gede dalam 3 hari ini tidak menyatakan kesediaannya untuk bekerja bersama, maka medan perang yang akan terjadi tidak hanya di sepanjang perbatasan. Tidak pula sekedar di depan Krendetan, Pucangkerep dan sisi utara Tanah Perdikan. Tetapi di atas setiap jengkal Tanah Perdikan ini akan terjadi perang. Darah orang-orang Tanah Perdikan akan tertumpah. Di dalam perang yang sengit, kami tidak akan dapat membedakan lagi, pengawal Tanah Perdikan, laki-laki tua, perempuan dan kanak-kanak. Jika tanah di atas Tanah Perdikan kemudian ditutup oleh warna darah, itu bukan salah kami. Alangkah dahsyatnya, desis pemimpin pengawal itu. Namun kemudian katanya, "Tetapi pertempuran yang sedahsyat apapun tidak akan menggetarkan kami. Perang di atas Tanah Perdikan ini bukan baru pertama kali ini terjadi." "Persetan," geram Ki Sabalintang. Namun ia tidak berbicara lagi. Langkahnya menjadi semakin cepat diikuti oleh kawan-kawannya. Sepeninggal Ki Sabalintang, Ki Gede pun kemudian berbicara dengan orang-orang yang ada di Pendapa. Ki Argajaya, Prastawa, Gelagah Putih, Sabungsari dan Sayoga. Dengan nada dalam, Ki Gede itu pun berkata, agaknya Ki Sabalintang bersungguh-sungguh. Ia ingin menunjukkan bahwa pasukannya sangat kuat, sehingga yakin akan dapat merebut Tanah Perdikan ini. Bahkan ia ingin memamerkan kekuatannya, dengan memberi kesempatan kepada petugas sandi kita untuk melihat persiapannya di perkemahannya. Satu gerakan yang nampaknya meyakinkan. Tetapi menurut pendapatku, Ki Sabalintang hanya ingin mengguncang ketahanan jiwa kita. Aku sependapat, sahut Ki Gede. Namun katanya kemudian, meskipun demikian, tidak ada salahnya jika kita memperhitungkan berbagai macam kemungkinan. Ya, Kakang. Menurut pendapatku, para petugas sandi kita akan mengamati persiapan Ki Sabalintang lebih cermat lagi, meskipun kita tidak akan tunduk kepada ketentuannya. Ya. Aku minta Angger Gelagah Putih nanti menyampaikannya kepada Ki Lurah. Baik, Ki Gede. Aku akan minta Kakang Agung Sedayu untuk menghadap Ki Gede. Aku menunggu, Ngger. Dengan demikian, maka Gelagah Putih, Sabungsari dan Sayoga pun segera mohon diri. Di sore hari ketika Ki Lurah Agung Sedayu kembali dari barak, setelah beristirahat sejenak, maka Gelagah Putih pun telah menemuinya untuk memberitahukan apa yang telah terjadi di rumah Ki Gede. Agung Sedayu mendengarkan laporan Gelagah Putih itu dengan seksama. Sambil mengangguk-angguk, Agung Sedayu kemudian berdesis. Jadi sedikitnya kita masih mempunyai waktu 3 hari lagi. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun mengangguk. Katanya, ya, Kakang. Ki Sabalintang memberi waktu 3 hari kepada Ki Gede untuk mengambil keputusan. Tetapi mungkin Ki Sabalintang justru ingin menyesatkan Ki Gede. 3 hari itu bukan kesempatan yang sebenarnya. Aku setuju jalan pikiranmu, Gelagah Putih. Menilik laporan para petugas sandi. Ki Sabalintang tidak akan menunggu 3 hari lagi. Karena itu, yang 3 hari itu justru harus diwaspadai. Jadi, menurut Kakang, ada beberapa kemungkinan. Mungkin Ki Sabalintang bersungguh-sungguh. Ia memberi waktu 3 hari kepada Ki Gede. Tetapi mungkin yang 3 hari itu sengaja diucapkan untuk membuat pasukan di Tanah Perdikan ini lengah, sehingga serangan itu justru akan datang segera.
Kemungkinan lain, Ki Sabalintang memang ingin mengguncang kemantapan Ki Gede. Ia akan menunggu, tetapi tidak akan genap 3 hari. Jika hari pertama lewat, maka hari kedua pasukannya akan datang menyerang, sementara kita memperhitungkan bahwa serangannya akan datang 3 hari kemudian. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Kesimpulannya, sejak esok kita harus benar-benar sudah bersiap. Ya, jawab Agung Sedayu. Malam nanti Ki Gede menunggu Kakang. Ya. Aku akan menghadap. Sebenarnya lah setelah makan malam, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah pergi ke rumah Ki Gede, ditemui oleh Ki Gede sendiri, Ki Argajaya dan Prastawa. Ternyata Ki Gede pun sependapat dengan Agung Sedayu, bahwa peringatan 3 hari itu justru akan menyesatkan. Kita akan siap menyambut serangan itu kapan saja. Malam ini perintah itu harus sudah sampai ke semua pimpinan pasukan, yang akan menyebarkan ke setiap kelompok. Demikian pula pasukan cadangan yang berada di padukuhan-padukuhan. Perempuan dan anak-anak harus ditempatkan di tempat yang sudah dipersiapkan. Mungkin di Banjar, mungkin di rumah Ki Bekel atau di tempat-tempat lain yang terbaik. Para pengawal yang tergabung dalam pasukan cadangan juga harus bersiap untuk mengamankan mereka. Malam itu, para penghubung berkuda telah berpacu menemui para pemimpin pasukan yang berada di garis pertahanan pertama. Sementara penghubung yang lain telah menemui para pemimpin pengawal yang berada di padukuhan-padukuhan serta para bekel, untuk menyampaikan pesan Ki Gede. Perhitungan Ki Gede dan Agung Sedayu serta para pemimpin yang lain itu ternyata sesuai dengan laporan para petugas sandi. Beberapa orang petugas sandi malam itu juga melaporkan bahwa ada peningkatan kegiatan di perkemahan-perkemahan dari pasukan Ki Sabalintang. Dalam pada itu, di keesokan harinya Agung Sedayu berangkat ke baraknya lebih pagi dari kebiasaannya. Demikian ia sampai di barak, maka ia pun telah mengirimkan penghubung ketiga pertahanan utama, untuk menghubungi para pemimpin pasukan khusus serta para prajurit dari Ganjar. Perintahnya sama dengan perintah yang disampaikan Ki Gede lewat para penghubungnya. Pada hari yang pertama, memang tidak ada gerakan yang besar dari pasukan Ki Sabalintang. Baik yang ada di Kerendetan, di Pucangkerep dan yang berada di sisi utara. Tetapi pasukan-pasukan itu telah berada dalam kesiagaan tertinggi, sehingga akan dapat bergerak setiap saat. Dalam pada itu, beberapa orang berilmu tinggi yang berada di Tanah Perdikan Menoreh telah membagi diri pula. Mereka akan berada di 3 pertahanan utama. Namun segala sesuatunya akan disesuaikan dengan keadaan, tergantung pada susunan kekuatan lawan. Karena itu, maka bagi mereka yang berilmu tinggi yang berkumpul di rumah Agung Sedayu itu telah disiapkan kuda, yang membawa ke medan yang memerlukan. Namun untuk sementara, Gelagah Putih dan Sabung Sari akan berada di sisi selatan, bersama Ki Surapanggah, senapati prajurit Mataram yang memimpin pasukan dari Ganjur. Sedangkan untuk menghadapi pasukan yang berada di Pucangkerep, Agung Sedayu akan ditemani oleh Ki Wijil dan Nyi Wijil. Sedangkan di sisi utara, Prastawa akan memimpin pasukannya bersama Ki Jayaraga dan Sayoga. Sementara itu, Ki Jayaraga sama sekali tidak berkeberatan jika Empu Wisanata akan bersamanya bertahan di sisi utara. Menurut Ki Jayaraga, Empu Wisanata sudah tidak pantas untuk selalu dicurigai. Namun demikian, Ki Jayaraga berkata kepada Agung Sedayu. Bagaimanapun juga, aku akan mengawasinya. Terima kasih, Ki Jayaraga, sahut Agung Sedayu. Dalam pada itu, Sekar Mirah, Rara Wulan dan Nyi Duani akan berada di Padukuhan Induk. Jika terjadi penyusupan langsung memasuki Padukuhan Induk, mereka akan terjun ke medan sebagaimana yang pernah terjadi. Di samping itu, Sekar Mirah dan Rara Wulan akan memimpin beberapa orang perempuan Tanah Perdikan Menoreh untuk menyediakan makan bagi para pengawal dan prajurit. Namun untuk menyediakan makan bagi pasukan pertahanan Tanah Perdikan Menoreh itu tidak hanya diselenggarakan di Padukuhan Induk, tetapi juga diselenggarakan di padukuhan yang akan menjadi landasan pertahanan di hadapan kekuatan lawan. Ternyata perempuan-perempuan Tanah Perdikan Menoreh, sebagaimana anak-anak muda dan laki-laki, mempunyai keberanian yang tinggi untuk membantu mempertahankan Tanah Perdikan, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Pada hari itu juga, Ki Surapanggah, Agung Sedayu dan Prastawa telah berada di tempat mereka masing-masing. Dengan seksama mereka mengikuti gerak pasukan Ki Sabalintang, yang agaknya dengan sengaja memamerkan kekuatan mereka. Namun pasukan pertahanan Tanah Perdikan Menoreh justru berusaha merahasiakan kekuatan mereka, sehingga lawan tidak tahu pasti seberapa jauh kemampuan pasukan pertahanan di Tanah Perdikan Menoreh.
Meskipun demikian, para petugas sandi yang disebarkan oleh Ki Sabalintang dapat juga memperkirakan kekuatan gabungan pasukan pengawal Tanah Perdikan dengan prajurit Mataram dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Namun satu hal yang luput dari penglihatan para petugas sandi adalah kedatangan pasukan kuat dari Ganjur secara berangsur-angsur di Tanah Perdikan Menoreh. Ketika hari pertama lewat, maka memang timbul dugaan bahwa Ki Sabalintang memang benar-benar memberi waktu 3 hari kepada Ki Gede untuk mengambil keputusan, apakah ia bersedia bekerja bersama dengan Ki Sabalintang atau tidak. Demikian pula pada hari kedua. Ki Sabalintang masih belum menggerakkan pasukannya untuk menyerang Tanah Perdikan. Yang nampak hanyalah meningkatnya kegiatan, serta kelompok-kelompok kecil yang meronda wilayah yang terbentang di antara dua kekuatan yang sudah siap untuk bertempur. Masih ada 1 hari lagi, berkata Ki Argajaya kepada Ki Gede, yang selalu mengikuti laporan dari para petugas sandi dan para penghubung. Ya, besok adalah hari ketiga. Kesempatan terakhir yang diberikan kepada Tanah Perdikan ini untuk menentukan sikap. Baru setelah itu mereka akan bergerak. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ki Lurah Agung Sedayu, mereka justru mengharapkan hari ketiga adalah saat kita menjadi lengah. Mereka akan memanfaatkan hari itu untuk memberikan pukulan yang menentukan. Kita perlu memperingatkan pasukan yang berada di garis pertahanan. Terutama kepada Prastawa, berkata Ki Gede. Meskipun Prastawa akan didampingi oleh Ki Jairaga yang memiliki pengalaman yang sangat luas. Tetapi agaknya Ki Jairaga tidak akan setiap kali memberinya peringatan, karena justru Prastawalah yang memimpin pasukan di sisi utara itu. Namun dalam keadaan yang gawat, Ki Jairaga akan bersedia menegur Prastawa. Meskipun demikian, tidak ada salahnya agar ia berhati-hati di hari ketiga, karena Ki Sabalintang justru akan dapat memanfaatkan hari itu untuk merunduk. Tetapi justru sebelum wayah sepi wong, 2 orang penghubung telah datang menghadap Ki Gede untuk memberikan laporan bahwa pasukan Ki Sabalintang sudah mulai bergerak. Meskipun hal itu sudah diduga, tetapi hati Ki Gede tergetar juga. Bukan karena Ki Gede menjadi gentar. Tetapi apapun alasannya, perang selalu membawa bencana. Kematian, kerusakan, penderitaan dan semacamnya. Namun Ki Gede tidak dapat mengelak, Ki Gede dan orang-orang Tanah Perdikan tidak akan dapat menyerahkan Tanah Perdikan itu. Apapun yang terjadi, Tanah Perdikan itu harus dipertahankannya. Malam itu juga, Ki Gede telah memerintahkan para penghubung untuk menyampaikan perintahnya, sebagai orang yang disepakati memimpin pertahanan. Meskipun Ki Gede menduga bahwa laporan serupa telah didengar oleh para pemimpin pasukan, tetapi secara resmi Ki Gede telah menyampaikan perintahnya. Perintah serupa telah diberikan kepada para pengawal cadangan yang berada di padukuhan-padukuhan. Kepada pemimpin petugas sandi dan kepada pemimpin pasukan berkuda. Ki Gede juga telah memerintahkan 2 orang penghubung untuk menemui Ki Tumenggung Wirayuda di barak pasukan khusus. Malam itu getar persiapan perang telah mengguncang Tanah Perdikan. Para pemimpin pasukan pun telah memanggil para pemimpin kelompok untuk mengatur mengulangi tatanan pertahanan di pasukan masing-masing. Biarlah para pengawal dan prajurit tetap beristirahat. Lewat tengah malam mereka baru akan menempati garis pertahanan yang sudah direncanakan. Biarlah mereka tidak menjadi terlalu letih sebelum pertempuran yang sebenarnya dimulai. Kecuali jika keadaan memaksa, sesuai dengan keadaan medan masing-masing. Perintah itu ternyata sesuai dengan sikap para pemimpin kelompok di setiap pasukan. Bagaimanapun juga, tenaga para pengawal dan prajurit harus diperhitungkan. Pertempuran dapat berlangsung sehari penuh. Sementara itu, di padukuhan yang ditentukan, justru perempuan-perempuan Tanah Perdikanlah yang menjadi sibuk. Mereka menyalakan perapian untuk menyiapkan makan bagi para pengawal dan prajurit yang akan memasuki medan esok. Sebenarnya lah, pasukan Ki Sabalintang telah bergerak. Mereka telah meninggalkan perkemahan mereka. Baik pasukan yang ada di Kerendetan, di Pucang Kerep dan yang berada di dekat tempuran di sisi utara. Perhitungan para pemimpin Tanah Perdikan memang tepat. Ki Sabalintang memang berharap bahwa Tanah Perdikan baru akan benar-benar bersiap setelah hari ketiga. Setelah hari kedua lewat, Ki Sabalintang menganggap bahwa Ki Gede tidak akan menerima tawarannya. Karena itu, justru pada saat pasukan Tanah Perdikan lengah, Ki Sabalintang menjatuhkan perintah untuk menyerang. Bukankah masih ada waktu 1 hari lagi? Bertanya salah seorang yang ikut menemui Ki Gede di Tanah Perdikan Menoreh. Jangan bodoh, geram orang yang perutnya buncit. Ki Gede adalah orang yang berkepala batu.
Jangan mengharap Ki Gede dapat mengerti langkah terbaik bagi masa depan Tanah Perdikan. Kita harus merebutnya dengan kekerasan. Jika kita menunggu 3 hari, maka Tanah Perdikan itu sudah benar-benar siap menyambut kedatangan kita. Tetapi besok mereka tentu masih tidur nyenyak untuk menunggu setelah hari ketiga. Orang yang mendapat penjelasan itu mengangguk-angguk. Sementara Ki Sabalintang sendiri berkata, kita harus memberikan pukulan yang menentukan. Syukur jika besok kita dapat memecahkan pertahanan Tanah Perdikan dan mengoyak seluruh kekuatan yang dipersiapkan. Jika kita besok sempat menggapai Padukuhan Induk, apakah pasukan yang berada di Krendetan, atau yang berada di Pucang Kerep, atau yang menyerang dari utara, maka Tanah Perdikan itu tidak akan pernah dapat bangkit kembali. Tidak ada yang perlu dicemaskan di Tanah Perdikan, berkata orang yang berjenggot pendek keputih-putihan itu. Dalam pada itu, pasukan Ki Sabalintang telah bergerak mendekati perbatasan. Mereka berhenti di pemberhentian yang sudah disiapkan sebelumnya untuk beristirahat. Menurut kesimpulan para petugas sandi, Ki Sabalintang akan menyerang sesaat menjelang fajar. Apakah kau pasti? Bertanya Ki Gede kepada seorang petugas sandi yang datang melapor lewat tengah malam. Ya, Ki Gede. Bagaimana menurut pendapatmu, jika mereka akan beristirahat sehari sebelum mereka memasuki perbatasan? Tempat pemberhentian mereka sangat darurat Ki Gede. Mereka tentu memperhitungkan bahwa tempat itu bukan tempat yang baik untuk bertahan, seandainya pasukan Tanah Perdikan menoreh yang tiba-tiba justru datang menyerang. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Untuk sementara kita simpulkan bahwa mereka akan menyerang serentak esok pagi. Aku akan memberikan perintah-perintah berikutnya kepada semua pemimpin pasukan. Meskipun para pemimpin pasukan itu harus menyesuaikan dengan keadaan medan yang mereka hadapi. Sebenarnya lah para pemimpin pasukan telah mengambil kesimpulan yang sama, bahwa pasukan Ki Sabalintang itu akan menyerang besok menjelang fajar. Sementara itu, terasa malam beringsut sangat lamban. Beberapa orang yang bertugas rasa-rasanya tidak telaten lagi menunggu fajar. Namun bagi perempuan-perempuan yang sibuk di dapur, malam rasa-rasanya cepat sekali bergerak. Karena itu, mereka pun menjadi tergesa-gesa menyiapkan makan bagi mereka yang akan berangkat ke medan. Di dini hari, pasukan Tanah Perdikan menoreh pun mulai disiapkan. Yang tidur nyenyak telah dibangunkan. Para pemimpin kelompok pun kemudian mengumpulkan kelompoknya, untuk memberikan perintah-perintah dan pesan-pesan sebelum mereka turun ke medan. Kalian harus bangun sepenuhnya. Jangan mendengarkan sambil tidur, berkata salah seorang pemimpin kelompok yang melihat seorang di antara para pengawal yang matanya masih terpejam. Sambil mendengarkan pesan-pesan dari pemimpin kelompoknya, para pengawal dan para prajurit pun dipersilakan untuk makan. Beberapa orang perempuan membawa nasi bungkus di dalam bakul-bakul yang besar dan dibagi-bagi kepada para pengawal dan para prajurit. Jangan ada yang terlampaui, pesan Nyi Bekel yang memimpin perempuan-perempuan yang menyediakan makan bagi para prajurit di padukuhan-padukuhan. Dalam pada itu, di tempat pemberhentiannya, pasukan yang akan menyerang Tanah Perdikan itu pun telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mereka pun telah makan dan minum sepuas-puasnya pula. Mereka pun menyadari bahwa pertempuran akan dapat berlangsung sehari penuh. Kesempatan mereka untuk makan dan minum menjadi sangat sempit jika mereka sudah memasuki pertempuran, karena mereka akan lebih banyak menghiraukan nyawa mereka daripada sekedar perut mereka. Namun dengan perut lapar, maka tenaga mereka yang mereka pergunakan untuk melindungi nyawa mereka pun menjadi susut. Untuk mengatasinya, baik orang-orang Tanah Perdikan menoreh maupun orang-orang yang datang menyerang itu telah menyediakan makan yang dapat mereka makan sambil berlari-lari di medan. Ketika langit mulai dibayangi cahaya fajar, maka pasukan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu benar-benar mulai bergerak. Mereka sudah tidak menunggu lagi isyarat dari pimpinan tertinggi mereka. Mereka sudah sepakat, demikian langit menjadi terang, maka pasukan mereka pun harus segera bergerak. Yang mendapat perintah khusus untuk berusaha menembus pertahanan pasukan Tanah Perdikan adalah pasukan yang datang dari sisi utara. Pasukan yang semula dipersiapkan di tempuran antara Kali Elo dan Kali Praga, ternyata terdiri dari beberapa kelompok yang terkuat. Ki Sabalintang memperhitungkan bahwa prajurit Mataram dari pasukan khusus berada di sisi selatan Tanah Perdikan, sehingga pertahanan di sisi selatan akan menjadi lebih kuat dari pertahanan di sisi utara. Karena itu, maka beban khusus untuk menembus memasuki Tanah Perdikan adalah pasukan yang akan datang dari arah utara. Jarak ancang-ancang dari sisi utara memang agak panjang.
Tetapi pasukan dari sisi utara itu telah berangkat lebih awal, sehingga mereka sempat beristirahat di tempat pemberhentian yang sudah dipersiapkan lebih dahulu. Ketika kemudian langit menjadi merah, maka pasukan itu pun segera bersiap untuk menyergap pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Mereka menganggap bahwa masih ada waktu sehari lagi, berkata pemimpin pasukan dari orang-orang yang berusaha membangunkan kembali perguruan Kedung Jati yang berada di sisi utara itu. Namun seorang petugas sandi telah memberi laporan kepada pemimpin itu. Nampaknya orang-orang Tanah Perdikan juga sudah bersiap. Mereka bersiap sejak beberapa hari yang lalu. Tetapi mereka tentu tidak menduga bahwa hari ini kita benar-benar akan memberikan pukulan yang menentukan. Mereka tentu baru mempersiapkan pasukan mereka malam nanti, sehingga baru besok mereka berada dalam kesiagaan tertinggi serta dalam kekuatan yang penuh. Petugas sandi itu termangu-mangu. Namun ia pun berkata, tetapi nampaknya mereka sudah siap di perbatasan. Bukankah sejak beberapa hari yang lalu mereka selalu mengirimkan peronda-peronda dalam kelompok-kelompok yang agak besar ke perbatasan? Tetapi kali ini segelar sepapan. Pemimpin itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kami akan berhati-hati. Mungkin petugas-petugas sandi mereka melihat gerakan kita sejak kemarin siang. Tentu. Tetapi mereka tentu memperhitungkan bahwa kita masih akan beristirahat semalam lagi di sini, karena waktu yang diberikan Ki Sabalintang kepada Ki Gede dibatasi sampai esok. Petugas sandi itu mengangguk-angguk. Dengan demikian, Ki Sabalintang telah menyerang dengan licik di saat Tanah Perdikan diperhitungkan sedang lengah. Tetapi memang itulah dasar perhitungan Ki Sabalintang dan kawan-kawannya, yang memimpin gerakan untuk menguasai Tanah Perdikan Menoreh. Para pemimpin dari pasukan yang sudah siap menerkam Tanah Perdikan dari sisi utara itu menjadi berdebar-debar. Mereka sadar bahwa mereka akan memasuki satu daerah yang memiliki kekuatan yang besar serta pengalaman bertempur yang luas. Namun para pemimpin dari pasukan yang berada di sisi utara itu pun sangat yakin akan kekuatan mereka. Jumlah mereka pun cukup banyak. Di antara mereka terdapat prajurit Pajang, Demak, Pati, serta beberapa perguruan yang termasuk di Segani. Seorang yang berkumis lebat dan berambut panjang terurai, justru di bawah ikat kepalanya yang dipakai sekenanya saja, dipercaya oleh Ki Sabalintang untuk memimpin pasukan dari sisi utara itu. Orang yang menyebut dirinya Ki Simasikara itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Wajahnya yang keras seperti batu padas, tubuhnya yang tinggi tegap berdada bidang dan berambut lebat di dadanya itu, membuat Ki Simasikara seorang pemimpin yang ditakuti begitu melihat wujudnya, sebelum menjajaki ilmunya. Di samping Ki Simasikara, masih ada lagi beberapa orang kepercayaannya yang akan bersama-sama memimpin pasukan yang besar menuju ke selatan. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Simasikara itulah yang mendapat tugas khusus dari Ki Sabalintang untuk menembus pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Bila mungkin, mereka diperintahkan untuk mencapai padukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh. Sebenarnya lah bahwa pasukan Ki Simasikara adalah bagian yang terkuat dari pasukan Ki Sabalintang. Dalam pada itu, langit pun menjadi semakin terang. Karena itu, Ki Sikara pun telah memanggil para pemimpin pasukannya serta para pemimpin kelompok untuk berkumpul. Dengan singkat Ki Simasikara pun memberikan beberapa petunjuk terakhir bagi seluruh pasukannya, lewat para pemimpin kelompoknya. Demikianlah, sebelum matahari terbit, pasukan Ki Simasikara telah mulai bergerak dari tempat pemberhentiannya. Ki Simasikara berniat untuk mengejutkan pasukan Tanah Perdikan sebelum matahari terbit. Namun Ki Simasikara itu telah menghentikan pasukannya ketika dilihatnya panah api yang terbang tinggi di udara. Kemudian disusul beberapa panah sendaren yang meraung di angkasa. Apakah artinya isyarat itu? Desis Ki Simasikara. Beberapa orang yang ada di sekitarnya menggelengkan kepalanya. Seorang di antara mereka berkata, "Itu bukan isyarat petugas sandi kita." "Aku sudah tahu." Ki Simasikara membentak. "Justru karena bukan isyarat dari kita, maka aku bertanya, apa artinya?" Orang-orang yang ada di sekitarnya terdiam. Beberapa orang hampir saja mengumpatinya. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat bodoh, karena tentu tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahui arti dari isyarat itu. Tetapi niat itu mereka urungkan. Dalam keadaan seperti itu, Ki Simasikara akan mudah sekali menjadi marah. Namun Ki Simasikara itu sendirilah yang kemudian menjawab. Tentu isyarat dari para petugas sandi Tanah Perdikan yang memberitahukan gerakan kita.
Tetapi mereka tidak akan dapat banyak bergerak, karena pasukan mereka seutuhnya tentu baru akan bersiap hari berikutnya. Karena itu, maka Kisimasikara pun telah memerintahkan pasukannya untuk bergerak selanjutnya. Namun perjalanan Kisimasikara tertahan lagi ketika seorang petugas sandi memberikan laporan. Kisimasikara. Ternyata Tanah Perdikan Menoreh telah menyiapkan pasukannya yang kuat di perbatasan. Mereka telah siap menahan pasukan ini dengan kekuatan segelar sepapan. Mereka turun ke medan dengan kelengkapan yang utuh. Rontek, umbul-umbul, kelebet dan tunggul. Gila, teriak Kisimasikara. Tentu ada pengkhianat di antara kita. Petugas sandi mereka adalah petugas sandi pilihan. Tanpa pengkhianatan pun, mereka dapat membaca rencana kita. Omong kosong, geram Kisimasikara. Tetapi apapun yang mereka lakukan, kami akan menghancurkan mereka. Tetapi kita harus berhati-hati. Kisimasikara pun kemudian telah memerintahkan pasukannya untuk bergerak lagi. Ia sudah bertekad untuk menghancurkan pasukan Tanah Perdikan Menoreh, kemudian menusuk sampai ke jantung padukuhan induknya. Dalam pada itu, langit pun menjadi semakin terang. Kisimasikara pun kemudian telah memerintahkan pasukannya menebar. Mereka akan bertempur di medan yang luas. Namun dalam keremangan fajar, mereka telah melihat di kejauhan pasukan Tanah Perdikan itu menyongsong mereka. Bayangan pasukan yang bergerak maju dengan segala macam pertanda. Rontek, umbul-umbul, kelebet serta tunggulnya. Beberapa pertanda yang lain semakin membuat pasukan Tanah Perdikan Menoreh itu tampak berwibawa. Kisimasikara menghentikan pasukannya. Dari kejauhan ia melihat pasukan Tanah Perdikan Menoreh itu pun berhenti pula. Tetapi Kisimasikara itu berkata kepada orang yang berdiri di sekitarnya. Pertanda kebesaran itu bukan pertanda kesiagaan mereka. Mereka sudah mempersiapkan pertanda kebesaran itu sejak 1 atau 2 pekan sebelumnya. Ketika mereka mendapat laporan bahwa pasukan kita bergerak, maka mereka pun segera menggerakkan pasukan seadanya, namun sambil membawa segala macam pertanda kebesaran itu, sekedar untuk membesarkan hati mereka. Orang-orang yang ada di sekitar Kisimasikara itu pun mengangguk-angguk. Sementara itu Kisimasikara itu pun kemudian telah meneriakkan perihlah kepada pasukannya untuk memasang gelar. Beberapa kelompok di antara pasukannya sebenarnya merasa tidak perlu dengan segala macam gelar. Tetapi karena ada di antara mereka adalah bekas prajurit, maka terjadi pula pergeseran di dalam pasukan Kisimasikara. Tetapi karena pasukan itu terdiri dari berbagai macam kelompok yang tidak sejalan, maka gelar yang mereka siapkan itu pun merupakan gelar yang tidak utuh. Yang terjadi hanya sekedar kerangka gelar yang menebar, meskipun Kisimasikara memerintahkan pasukannya untuk membuat gelar Garudang Layang. Namun dalam pada itu, pasukan Tanah Perdikan Menoreh justru telah membuat gelar utuh. Pasukan pengawal terpilih telah ditempatkan di induk gelar Wulan Tumanggal. Sementara itu di kedua ujung sebelah menyebelah adalah para prajurit dari pasukan khusus serta para prajurit dari Ganjur yang diletakkan di sisi utara. Untuk beberapa saat pasukan Tanah Perdikan itu berhenti. Mereka mengamati gerak pasukan lawan yang menyusun gelar. Namun gelar pasukan yang akan menyerang Tanah Perdikan Menoreh itu tidak jelas. Meskipun demikian, gelar itu tetap dianggap sangat berbahaya. Sebenarnya lah para bekas prajurit yang berada di dalam pasukan yang akan menyerang Tanah Perdikan Menoreh itu berusaha untuk mewujudkan sebuah gelar. Tetapi mereka merasa sangat terganggu dengan sikap orang-orang yang tidak berniat untuk mewujudkan gelar yang utuh. Karena itu, maka kelompok-kelompok prajurit itu pun telah berusaha untuk menyusun kelompok-kelompok yang akan bertempur dalam satu kesatuan sebagaimana di dalam satu gelar. Seorang pemimpin dari sebuah padepokan yang melihat kelompok-kelompok yang menyusun diri dalam satu kesatuan itu berkata, "Kita bertempur sungguh-sungguh. Bukan sekedar bermain surkulon. Jika kita memasuki pertempuran, berarti kita harus yakin akan diri kita sendiri. Kita tidak akan tergantung kepada orang lain." Tetapi seorang lurah prajurit yang terlibat di dalam pasukan Ki Sabalintang itu berkata, "Kami bukan orang-orang liar yang bertempur tidak beraturan. Meskipun kami bukan prajurit lagi, tetapi kami tetap menunjukkan kemampuan kami bertempur dalam satu kesatuan yang utuh." Dalam pada itu, terdengar suara bende yang bertalu-talu. Suara bende yang dipukul oleh petugas di belakang pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Prastawa yang memegang pimpinan seluruh pasukan di sisi utara itu pun telah bersiap untuk memberikan aba-aba.
Sementara itu, para pemimpin prajurit dari pasukan khusus serta para prajurit dari Ganjur berusaha menyesuaikan diri dengan kepemimpinan Prastawa yang muda itu. Namun pengalaman Prastawa yang cukup banyak itu tidak ubahnya pengalaman seorang prajurit. Karena itu, maka caranya memimpin pasukan serta aba-aba yang diberikannya, dapat dimengerti dengan baik dan sesuai dengan ketentuan bagi para prajurit. Bende yang pertama itu pun kemudian telah berhenti. Para pengawal dan prajurit telah mempersiapkan dirinya. Mereka meneliti perlengkapan mereka, sehingga tidak akan mengecewakan nanti di medan pertempuran. Senjata utama mereka, serta pisau belati yang terselip di setiap di pinggang para pengawal dan prajurit, telah dipersiapkan sebaik-baiknya. Mereka yang membawa pedang dan perisai telah meyakinkan bahwa perisainya tidak akan terlempar, sedang hulu pedangnya tidak akan terlepas. Yang membawa tombak pendek yakin bahwa jenis landean tombaknya tidak akan mudah patah, serta mata tombaknya tidak mudah terlepas. Yang bersenjata jenis yang lain pun telah meyakini senjata mereka masing-masing, bahwa tidak akan mengecewakan nanti dalam pertempuran. Sejenak kemudian, bende itu pun telah meraung-raung lagi. Bende yang kedua mengisyaratkan agar semua orang dalam pasukan itu siap untuk bergerak maju, menempuh lawan yang sudah berada di hadapan hidung mereka. Demikianlah, pasukan Tanah Perdikan itu sudah berada dalam kesiagaan penuh. Jika suara bende terdengar ketiga kalinya, maka mereka pun akan bergerak maju menyongsong lawan. Tetapi Prastawa masih menunggu sesaat. Sementara langit pun menjadi semakin terang. Rontek, umbul-umbul, kelebet dan tunggulnya semakin nampak jelas bentuk dan warnanya yang menantang. Kisima Sikara pun mengetahui bahwa pasukan Tanah Perdikan menoreh sudah siap untuk bergerak. Kisima Sikara tidak ingin orang-orang Tanah Perdikan itu bergerak lebih dahulu. Karena itu, maka Kisima Sikara itu pun segera meneriakkan aba-aba bagi pasukannya untuk bergerak. Perintah Kisima Sikara itu pun telah disahut oleh setiap pemimpin kelompok. Sambung bersambung, sehingga akhirnya sampai ke ujung sayap kanan dan sayap kiri. Derap kaki pun telah terdengar. Hiruk-pikuk gerak maju itu pun segera disambut dengan sorak yang gemuruh. Orang-orang yang berada di dalam pasukan yang dipimpin oleh Kisima Sikara itu pun bergerak dengan cepat maju, seirama dengan teriakan-teriakan mereka yang seakan-akan mengguncang langit. Namun bagaimanapun juga, pertanda kebesaran yang dibawa oleh pasukan Tanah Perdikan menoreh itu menggetarkan hati para prajurit yang berada di bawah pimpinan Kisima Sikara. Ketika mereka berada di lingkungan keprajuritan, maka pertanda kebesaran, terutama tumbul-tumbul pasukan dan kelompok-kelompok prajurit, rasa-rasanya telah memberikan pengaruh terhadap ketahanan jiwani semua prajurit di dalam kelompok itu. Tetapi kini mereka tidak membawa pertanda kebesaran apapun. Yang membawa pertanda kebesaran itu adalah lawan mereka. Meskipun demikian, sorak yang gemuruh itu telah mempengaruhi jiwa mereka pula, menggantikan berbagai macam pertanda kebesaran. Karena itu, jiwa mereka akhirnya bergelora pula ketika mereka berlari-lari menempuh pasukan Tanah Perdikan. Untuk beberapa lama, di dalam dada mereka telah dijejalkan dendam yang semakin lama terasa semakin membara. Dendam kepada Mataram, di bawah pimpinan anak seorang Pida Pedarakan yang bernama Panembahan Senapati. Tetapi untuk mencapai Mataram, mereka memerlukan landasan yang kokoh. Untuk itulah mereka harus merebut Tanah Perdikan menoreh. Di atas Tanah Perdikan itulah nanti mereka akan menyusun kekuatan yang lebih besar untuk sampai ke Mataram. Ketika Prastawa melihat pasukan lawan mulai bergerak, maka ia pun memberikan isyarat, sehingga suara bende pun telah berkumandang memenuhi udara di atas medan pertempuran, yang sebentar lagi akan menjadi ajang pembantaian. Demikian bende itu berbunyi, maka pasukan yang telah menyusun gelar itu pun mulai bergerak. Semakin lama semakin cepat. Tombak pun sudah merunduk. Selapis pasukan segera berada di depan pertanda kebesaran. Namun tunggul tempat mengikatkan kelebet pun segera telah merunduk pula. Betapapun juga ujung tunggul-tunggul yang berwarna kuning keemasan itu adalah sejenis senjata yang sangat berbahaya. Dalam keadaan yang terpaksa, maka tunggul-tunggul itu akan menjadi sama berbahayanya dengan sebatang tombak. Dalam pada itu, cahaya matahari mulai memancar di langit. Cahayanya yang kekuningan menimpa rumputan hijau yang basah oleh embun. Namun sebentar lagi, arah-arah itu akan segera dibasahi oleh darah yang mengucur dari luka. Kedua pasukan yang kuat bergerak semakin lama menjadi semakin dekat. Pasukan Tanah Perdikan nampak lebih tertata dalam gelar yang utuh, sementara pasukan yang dipimpin oleh Kisima Sikara itu hanya mewujudkan kerangka gelar yang kasar.
Bahkan beberapa orang telah mencuat mendahului kelompok-kelompoknya dengan berbagai macam jenis senjata di tangan. Kelompok-kelompok yang berada di pasukan Kishimasikara masih saja bersorak-sorak dan berteriak-teriak. Sementara orang-orang yang berada di pasukan Tanah Perdikan Menoreh mulai membidikkan senjata mereka. Ujung-ujung tombak mulai mengarah ke sasaran yang dipilihnya. Pada saat matahari terbit, kedua pasukan itu telah berbenturan. Gelar pasukan Tanah Perdikan Menoreh telah menyesuaikan diri dengan tebaran gelar lawannya, sehingga ujung-ujung gelar pasukan Tanah Perdikan Menoreh itu pun langsung menusuk sayap-sayap gelar pasukan lawannya. Teriakan-teriakan segera mereda. Yang terdengar kemudian adalah dentang senjata beradu. Para bekas prajurit yang tergabung dalam pasukan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang yang berada di ujung sayap pasukan, segera menyadari bahwa mereka berhadapan dengan pasukan yang telah mendapat tempaan dan pengalaman keprajuritan, atau bahkan mereka memang sekelompok prajurit yang diperbantukan pada para pengawal Tanah Perdikan. Namun sebenarnya lah para pengawal Tanah Perdikan Menoreh sendiri juga bertempur tidak ubahnya dengan sikap dan tatanan perang gelar yang diterapkan oleh prajurit. Demikianlah, pertempuran itu pun segera menyala membakar padang perdu yang agak luas itu. Senjata pun terayun-ayun saling beradu. Teriakan-teriakan dan umpatan-umpatan masih saja terdengar di sela-sela dentang senjata. Kedua belah pihak pun kemudian telah meningkatkan kemampuan mereka. Mereka masing-masing berusaha untuk melindungi diri mereka dari ujung senjata lawan. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, para pengawal Tanah Perdikan serta para prajurit yang tergabung dalam pasukan Tanah Perdikan telah bertempur dalam gelar yang utuh. Mereka bertempur dalam satu kesatuan. Mereka saling membantu. Yang satu mempedulikan keadaan yang lain. Bahkan para prajurit kadang-kadang sengaja membuat geseran-geseran kelompok yang satu dengan yang lain. Gerak yang kadang-kadang berputar, namun kadang-kadang geseran menyudut, sehingga membuat lawan mereka menjadi bingung. Para bekas prajurit yang tergabung dalam pasukan Kishimasikara itu berusaha untuk mengimbanginya. Tetapi mereka tidak bergerak dalam gelar yang utuh, sehingga kemungkinan gerak mereka dalam kebersamaan memang sangat terbatas. Sementara itu, kelompok-kelompok yang tergabung dalam pasukan Kishimasikara itu bertempur dengan mengandalkan kemampuan mereka seorang-seorang, atau dalam pasangan-pasangan yang khusus sebagaimana mereka lakukan dalam tugas-tugas mereka. Sebenarnya lah, bahwa mula-mula para pengawal Tanah Perdikan mengalami kesulitan menghadapi lawan-lawan mereka yang seakan-akan bertempur dengan liar. Namun pengalaman mereka yang luas telah menempatkan mereka pada kedudukan yang lebih mapan. Justru dalam kerja sama yang baik, mereka mampu menahan keliaran lawan-lawan mereka. Apalagi para pengawal Tanah Perdikan Menoreh serta para prajurit telah mendapat tempaan bukan saja dalam perang gelar, tetapi secara pribadi mereka pun telah mendapat latihan-latihan yang cukup berat. Karena itu, kemampuan mereka dalam olah kanuragan secara pribadi serta kemampuan mereka bertempur dalam perang gelar, telah membuat para pengawal Tanah Perdikan serta prajurit mampu mengatasi serangan lawan dalam tatanan perang yang berbeda-beda. Sementara itu, di medan pertempuran yang lain, pertempuran pun telah berkobar pula. Pasukan Ki Sabalintang yang berada di Pucang Krep pun telah menyerang pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang dipimpin oleh Agung Sedayu. Sebenarnya lah bahwa pasukan Ki Sabalintang di Pucang Krep juga tidak menduga bahwa pasukan Tanah Perdikan Menoreh telah siap menyongsong mereka dengan kekuatan yang penuh. Namun pasukan yang berlandasan di Pucang Krep, yang dipimpin langsung oleh Ki Sabalintang itu, telah meyakini kekuatan mereka, sehingga mereka pun yakin bahwa mereka akan dapat mengoyak pertahanan pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi ketika kedua pasukan itu berbenturan, maka Ki Sabalintang mulai menjadi berdebar-debar. Ternyata pasukan Tanah Perdikan merupakan pasukan yang kuat. Apalagi para prajurit dan pengawal yang bertempur di bawah pimpinan Agung Sedayu itu memiliki kebanggaan atas pasukannya, ketika mereka turun dengan pertanda kebesaran pasukan mereka. Agung Sedayu pun telah menyusun gelar yang utuh untuk menghadapi pasukan Ki Sabalintang. Namun Ki Sabalintang pun telah menyusun gelar yang utuh pula. Ternyata pasukan Ki Sabalintang yang menyusun landasan di Pucang Krep itu jauh lebih teratur dan tertib dibandingkan dengan pasukan yang berada di sisi utara, meskipun jumlah pasukan yang menyerang Tanah Perdikan Menoreh dari utara itu jumlahnya lebih banyak. Bahkan Ki Sabalintang berharap bahwa orang-orang yang bertempur menurut gaya mereka masing-masing itu akan dapat mempengaruhi pertahanan pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Ki Sabalintang berharap
bahwa para pengawal yang terbiasa bertempur dalam gelar itu akan menjadi bingung menghadapi gaya perang yang tidak terbiasa mereka jumpai di pertempuran. Sementara itu, pertempuran antara pasukan yang dipimpin langsung oleh Agung Sedayu dengan pasukan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu pun berlangsung dengan sengit. Sejalan dengan perjalanan matahari yang merangkak di langit, maka panasnya api pertempuran itu pun menjadi semakin menyala, membakar awan tipis yang mengalir di wajah langit yang biru. Di sisi selatan Tanah Perdikan, pasukan Tanah Perdikan yang dipimpin oleh Ki Surapanggah justru telah bergerak keluar perbatasan Tanah Perdikan Menoreh. Mereka bergerak sebelum fajar. Ki Surapanggah telah memerintahkan pasukannya merunduk di balik gerumbul-gerumbul perdu, di belakang pepohonan dan di belakang gumuk-gumuk kecil. Pasukan Ki Surapanggah justru telah menyembunyikan semua tanda kebesaran yang telah mereka bawa. Dengan sabar Ki Surapanggah menunggu. Baru ketika langit sudah menjadi sedikit terang, pasukan yang menyerang Tanah Perdikan Menoreh di sisi selatan bergerak maju mendekati perbatasan. Meskipun jumlah mereka terhitung paling sedikit dibanding dengan jumlah pasukan yang disusun di Pucang Kerep dan di sisi utara Tanah Perdikan, namun orang-orang yang berada di dalam pasukan itu adalah orang-orang terpilih. Ki Sabalintang memperhitungkan bahwa pasukan yang ada di sisi selatan itu akan bertemu dengan para prajurit dari pasukan khusus. Karena itu, maka pasukan itu memang sudah dipersiapkan untuk menghadapi pasukan khusus itu, dengan jumlah orang yang diperhitungkan lebih banyak dari para prajurit dari pasukan khusus itu. Tetapi ternyata bahwa pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan itu telah dibagi menjadi 3 dan sekelompok pasukan cadangan. Sedangkan yang berada di pasukan Tanah Perdikan di sisi selatan itu, selain dari pasukan khusus juga para pengawal dan prajurit dari Ganjur. Ki Surapanggah yang memimpin pasukan di sisi selatan itu membiarkan pasukan lawan bergerak lebih dekat. Ternyata pasukan yang datang menyerang Tanah Perdikan itu juga tidak memasang gelar. Mereka berusaha memasuki Tanah Perdikan dalam kelompok-kelompok yang menebar. Ketika kelompok-kelompok itu kemudian telah memasuki lingkungan medan yang sudah dipersiapkan oleh Ki Surapanggah, maka Ki Surapanggah pun telah memberi isyarat kepada 2 orang penghubung untuk melepaskan anak panah Sendaren. Sejenak kemudian, 2 anak panah Sendaren telah meluncur ke langit. Suaranya meraung memenuhi udara di atas medan. Dengan demikian maka dengan serentak pasukan Tanah Perdikan Menoreh itu telah bergerak. Mereka berloncatan dari balik-balik gerumbul, dari balik semak-semak dan dari balik batu-batu padas. Sergapan yang tiba-tiba itu memang sangat mengejutkan. Tetapi pasukan yang datang menyerang Tanah Perdikan itu tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan. Mereka harus segera memberikan perlawanan. Dengan demikian, maka pertempuran di sisi selatan itu pun telah menebar. Bukan perang gelar yang bertempur dalam satu kesatuan yang utuh, saling mempengaruhi dari ujung sayap kiri sampai ke ujung sayap kanan. Tetapi pasukan yang bertempur di sisi selatan itu mempunyai cara yang khusus. Para prajurit dari pasukan khusus memang sudah terlatih untuk terjun ke medan dalam bentuk apapun. Sementara itu, para prajurit dari Ganjur pun telah mendapat latihan untuk melakukan perang berubuh, yang biasanya diuapkan dalam perang dengan gelar emprit neba. Sementara itu, para pengawal Tanah Perdikan telah berpengalaman pula dalam perang berubuh. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 orang, untuk menghadapi lawan-lawan yang terbiasa bertempur seorang-seorang. Kelompok-kelompok kecil itu bergerak dengan tangkasnya. Kadang-kadang kelompok yang terdiri dari 4 orang terpecah masing-masing 2 orang. Namun tiba-tiba pecahan-pecahan kecil itu telah bergayut kembali, sambil mengurung 1-2 orang lawan dalam kepungan. Pertempuran yang terjadi di sisi selatan itu pun menjadi semakin lama semakin sengit. Di medan yang bagaikan membara itu tidak nampak garis batas antara kedua pasukan yang sedang bertempur itu. Orang-orang yang tergabung dalam pasukan Ki Sabalintang yang berpangkalan di Krendetan itu bertempur dengan garangnya. Mereka adalah orang-orang pilihan. Sebagian di antara mereka adalah prajurit-prajurit dari pasukan khusus dari Pati. Sedangkan yang lain adalah para cantrik dari perguruan-perguruan yang ingin bergabung dan menyusun sebuah perguruan yang besar, yang akan disebut sebagai kelanjutan perguruan Kedung Jati. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pertempuran seperti itulah yang memang mereka kehendaki. Seandainya pasukan Tanah Perdikan Menoreh bertahan dalam gelar, maka mereka pun akan berusaha untuk memecah gelar itu dalam pecahan-pecahan kecil seperti itu.
Tetapi justru karena pasukan Tanah Perdikan Menoreh telah menyergap mereka dan memasuki medan dengan cara yang mereka inginkan, maka mereka justru menjadi terkejut karenanya. Dan menyusun sebuah perguruan yang besar, yang akan disebut sebagai kelanjutan perguruan Kedung Jati. Bagaimanapun juga sergapan yang tiba-tiba dari pasukan Tanah Perdikan Menoreh telah mengguncang kekuatan mereka. Beberapa kelompok justru telah terdesak mundur. Namun sejenak kemudian mereka telah menjadi mapan. Meskipun demikian, benturan yang tiba-tiba itu telah menyusut kekuatan para penyerang itu, betapapun kecilnya. Beberapa orang di antara mereka yang tergabung dalam pasukan yang menyerang Tanah Perdikan di sisi selatan itu telah terluka. Tetapi mereka pun telah berhasil melukai beberapa orang lawan pula. Ki Surapanggah yang memimpin pasukan Tanah Perdikan itu pun telah turun langsung ke medan pertempuran. Dengan garangnya, Ki Surapanggah itu telah memutar pedangnya. Cahaya matahari yang memanjat langit semakin tinggi, berkilat-kilat terpantul pada daun pedangnya yang mengkilap. Gelagah Putih dan Sabung Sari yang berada di dalam pasukan Mataram yang dipimpin oleh Ki Surapanggah itu pun telah berada di medan pula. Keduanya telah bertempur di antara para pengawal Tanah Perdikan. Dengan demikian, para pengawal pun menjadi berbesar hati ketika mereka melihat Gelagah Putih dan Sabung Sari mendesak lawan-lawan mereka. Di bagian lain, para prajurit dari pasukan khusus telah membuat lawan-lawan mereka goyah. Pasukan khusus yang ditempa dalam perang gelar maupun secara pribadi itu telah menunjukkan tingkat kemampuan mereka yang tinggi, sedangkan para prajurit dari Ganjur pun ternyata memiliki kemampuan yang memadai. Sedangkan para pengawal Tanah Perdikan dengan kelompok-kelompok kecilnya kadang-kadang justru telah membuat lawan-lawan mereka menjadi bingung. Semakin tinggi matahari merayap di langit, pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak memencar di tempat yang bertebaran. Sulit untuk dapat segera mengetahui manakah dari kedua belah pihak yang berhasil mendesak. Gelagah Putih dan Sabung Sari yang bertempur di antara para pengawal Tanah Perdikan telah membuat lawan-lawan mereka menjadi goyah. Meskipun Gelagah Putih masih belum mempergunakan ikat pinggangnya, namun pedangnya yang berputaran telah menggetarkan hati lawan-lawannya. Sedangkan Sabung Sari bertempur seperti banteng terluka. Mereka yang mencoba menghentikannya, telah terlempar dari arena dengan luka yang menganga di tubuhnya. Ki Surapanggah sendiri bertempur dengan garangnya. Dengan sengaja ia telah berhadapan dengan pimpinan pasukan yang datang menyerang Tanah Perdikan itu. Seorang yang bertubuh tinggi tegap, berkumis tebal menyilang di atas bibirnya. Dengan geram orang berkumis melintang itu bertanya. "Kau siapa yang telah berani dengan sengaja menghadapi aku?" "Namaku, Surapanggah, Kisanak. Apakah kau yang memimpin pasukan yang mencoba menyerang Tanah Perdikan Menoreh di sisi selatan ini?" "Ya. Namaku Pringgareja. Aku adalah bekas senapati perang dari Pati." "Benar kau bekas prajurit Pati?" "Ya. Apakah kau juga seorang prajurit?" Ki Surapanggah tertawa. Katanya, "Aku adalah salah seorang pemimpin pengawal Tanah Perdikan ini. Apakah wujudku mirip seorang prajurit?" "Aku tidak peduli apakah kau seorang prajurit atau bukan. Tugasku adalah menghancurkan pasukan Tanah Perdikan di sisi selatan ini. Menurut perhitungan kami, yang akan mempertahankan Tanah Perdikan di arah ini adalah para prajurit dari pasukan khusus. Prajurit Mataram dari pasukan khusus tidak terlibat dalam pertempuran ini. Segala sesuatunya diserahkan kepada Tanah Perdikan Menoreh sendiri. Tetapi kekuatan Tanah Perdikan ini sudah cukup memadai. Kami mempunyai kemampuan dan pengalaman yang sama dengan para prajurit Mataram. Bahkan para prajurit dari pasukan khusus." Orang yang menyebut dirinya Ki Pringgareja itu menggeram. Katanya, "Omong kosong. Sebelum matahari turun ke barat, kami akan menyapu bersih pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Jika kau benar-benar bekas seorang prajurit, kau tidak akan berkata seperti itu. Atau kau sengaja membohongi dirimu sendiri? Persetan kau! Seharusnya kau mengakui bahwa orang-orangmu tidak mampu mendesak para pengawal Tanah Perdikan. Kau tidak mampu menerjemahkan peristiwa yang digelar di hadapanmu sekarang ini. Nah, aku beri kau kesempatan untuk melihat apa yang telah terjadi." "Tidak perlu," jawab Ki Surapanggah. "Aku telah dapat menebak apa yang bakal terjadi. Orang-orangmu akan dilumatkan oleh para pengawal Tanah Perdikan Menoreh." Ki Pringgareja meloncat sambil berteriak nyaring. Pedangnya terjulur lurus mengarah ke dada Ki Surapanggah. Tetapi dengan tangkasnya Ki Surapanggah pun mengelak. Ki Pringgareja tidak melepaskan lawannya.
Ia pun meloncat memburu. Namun ayunan pedang Ki Surapanggah telah menghentikannya. Bahkan Ki Pringgareja itu harus meloncat surut. Para prajurit dan pasukan khusus di Tanah Perdikan menoreh serta para prajurit dari Ganjur memang tidak mengenakan pakaian keprajuritan mereka. Mereka bertempur sebagai rakyat Tanah Perdikan menoreh. Bahkan mereka tidak mengenakan ciri-ciri pengawal Tanah Perdikan. Sebenarnya lah pertempuran di sisi selatan itu pun berlangsung dengan sangat serunya. Tidak seorang pun yang sempat beristirahat barang sekejap pun. Setiap orang harus memeras tenaga melindungi nyawanya. Gelagah Putih dan Sabung Sari bertempur semakin lama semakin garang. Namun langkah Sabung Sari mulai tertahan. Seorang berjanggut putih mendekatinya sambil berdesis. "Tunggu anak muda. Kau mengamuk dengan garangnya. Apakah kau juga orang Tanah Perdikan menoreh?" Sabung Sari tertegun sejenak. Dipandanginya wajah orang berjanggut putih itu. Nampaknya umurnya memang sudah lewat tengah abad. Tetapi agaknya ia masih seorang yang perkasa di medan perang. "Aku adalah pengawal Tanah Perdikan ini, Kisanak," jawab Sabung Sari. "Bukan main. Ternyata bukan sekedar cerita orang saja bahwa di Tanah Perdikan ini terdapat orang-orang berilmu tinggi. Di medan yang sempit ini saja aku telah melihat salah seorang di antara mereka. Meskipun aku yakin bahwa kau tentu bukan Agung Sedayu, karena Agung Sedayu adalah lurah prajurit dari pasukan khusus. Kau benar, Kisanak, aku memang bukan Agung Sedayu. Aku sama sekali tidak dapat diperbandingkan dengan Agung Sedayu." Orang itu mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia pun berkata, "Jika kau yang demikian garangnya masih tidak dapat diperbandingkan dengan Agung Sedayu, seberapa tinggi ilmu Agung Sedayu itu? Apakah ilmunya sundul langit?" "Ya. Ilmu Agung Sedayu memang sundul langit." Orang itu tertawa. Katanya, "Kau nampaknya seorang yang suka bergurau. Aku senang bertemu dengan kau di medan yang garang ini. Meskipun perang yang terjadi di sini bukan perang yang besar sebagaimana perang Baratayuda, tetapi pertempuran yang terjadi di sini adalah pertempuran habis-habisan. Setiap orang akan diuji kemampuannya. Taruhannya adalah nyawa mereka." "Ya. Aku sependapat. Pertempuran di sini adalah pertempuran yang sebenarnya. Nah, kita akan menjadi bagian dari pertempuran yang sengit ini." "Bagus," orang berjanggut putih itu mengangguk-angguk. Katanya, "Kau adalah orang yang luar biasa. Kau hadapi medan ini dengan sadar bahwa nyawamu setiap saat akan dapat melayang. Bukankah setiap orang yang turun ke medan harus menyadari akan kemungkinan itu?" "Siapa namamu?" bertanya orang berjanggut putih itu. "Apakah itu penting?" Orang itu tertawa. Katanya, "Memang bodoh untuk mempertanyakan nama di medan seperti ini. Tetapi aku akan memberitahukan namaku meskipun kau tidak bertanya, agar kau tahu di saat menjelang kematianmu, siapakah yang telah membunuhmu." Sabung Sari tidak menjawab. Sementara orang itu berkata selanjutnya, "Senang atau tidak senang, kau akan mendengar namaku, Ki Setrapuguh. Mungkin namaku kurang baik atau tidak memberikan kesan apa-apa. Kenapa kau tidak membuat sebuah nama yang memberikan kesan tertentu? Aku pernah mempergunakan gelar Garuda Kurdaka. Tetapi ternyata aku lebih mantap mempergunakan namaku sendiri. Ki Setrapuguh. Bukankah kau juga belum pernah mendengar nama Garuda Kurdaka?" Sabung Sari menggeleng. Katanya, "Aku memang belum pernah mendengar nama itu." "Lupakan, panggil aku Ki Setrapuguh." "Baik, Ki Setrapuguh. Ternyata aku masih sempat menyebut namamu. Aku memang berharap lawan-lawanku sempat menyebut namaku sebelum mereka aku bantai. Baik di pertempuran seperti ini, atau di mana saja aku sempat bertemu dengan musuh." Bersambung ke bab 456. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.